Malah kayak sampai bulan Maret 2022 saya tiap minggu masih jualan di Stadion Maguwo di depan Jogja Bay. Cuman ternyata Shopee-nya lebih jalan dan saya kondisinya bukan yang punya modal, bukan yang punya karyawan, segalanya waktu itu masih sendiri. Mau nggak mau mesti milih antara mau lanjutin jualan offline di Maguwo atau mau fokus di Shopee. Qadarullah-nya waktu itu anak saya sakitnya kambuh nih, dan ibu saya juga sakit juga, jadi ini udah nggak mungkin harus jualan offline. Akhirnya saya fokusin di Shopee, nyari ilmu kesana kesini, gimana sih kok orang tuh bisa sampai jualan di Shopee sampai star seller, sampai rame banget, orderan 99 plus. Sering banget kayak ngeliat di Instagram kayak all shop, kakak ini paket yang kita kirim hari ini, kayak wah kok banyak banget. Sempat berpikir jangan-jangan ini cuman bohong-bohongan doang, kayak cuman biar yang beli tertarik aja gitu. Cuman untungnya waktu itu saya selain iri dalam bentuk positif, saya nyari ilmunya ke teman yang udah buka Shopee duluan, terus kayak ikut-ikut kelas online yang gratis, apapun itu yang berhubungan sama Shopee dan online shop, saya jabanin. Nah ternyata, oh pantesan, bukan Shopee-nya yang salah, tapi memang kitanya yang gak tahu cara gimana menjalankannya. Setelah kurang lebih 2-3 bulanan saya betul-betul konsisten menjalankan di Shopee sesuai ilmu. Alhamdulillah, yang bikin saya pertama shock, wah ini beneran gak ya? Omset bulan sebelum saya berilmu itu di Shopee paling cuma kayak 200.000, 300.000 karena masih jualan offline juga. Dan setelah 2 bulanan nerapin ilmunya, langsung naik jadi 10 juta. Wah ini, apa jangan-jangan karena momentum tertentu. Nah, nanti saya ceritain, saya ada momentum yang ini titik balik usaha saya di awal tuh. Jangan-jangan ini cuma karena kebetulan doang nih, karena saya ngelakuin sesuatu nih misalnya gitu. Ternyata bulan berikutnya naik lagi 20, terus sampai akhirnya bulan kemarin dari Shopee aja udah hampir 40 juta. Wah ini ternyata bisa seluar biasa ini. Ternyata orang-orang yang update Instastory itu nggak bohong, paketnya yang banyak itu ternyata ngalamin sendiri, kayak kurir bawa karung ke rumah. Itu kayak wah euforianya luar biasa. Makanya kayak begitu baru nawarin untuk dia mau sharing nggak ke teman-teman. Aduh udah aku mah apa itu maksudnya teh, bukan siapa-siapa, nggak punya ilmu public speaking yang bagus, bukan orang manajemen juga, bukan orang marketing juga. Terus dia bilang, udah aku sharing aja kali ya apa yang aku lakuin, sampai sama Allah tuh dipercaya untuk oke nih Ria jalannya di Shopee nih gitu. Nah ya udah, nggak apa-apa sharing aja ya udah. Nah ternyata setelah di Shopee berjalan, offline juga malah jadi membaik. Istilahnya banyak orang yang karena di Shopee udah ngelihat testimoninya bagus dan lain sebagainya, udah star seller dan lain sebagainya, orang yang beli offline juga kayak mau datengin ke rumah gitu buat beli dan lain sebagainya. Padahal dulu dengan barang yang sama dengan harga yang jauh saya lebih murahin, saya nganterin datang ke rumahnya, padahal ordernya cuma 50.000. Saya janjian COD di kota, padahal masih di Pajangan. Cuma yang namanya ingat, oke Ria, dapur harus ngebul, anak harus ke dokter ya, kita harus makan gitu, dijabanin gitu. Ternyata oke, mungkin ini Allah masih dulu capeknya dulu, sekarang udah mulai membaik. Sekarang doanya mudah-mudahan nggak Allah ambil lagi ya, mudah-mudahan terus membaik dan sebagainya. Oke. Kecepatan ya saya ngomong. Serius ya. Saya tuh punya masalah dengan speed ngomong. Ya, begitu takut ini kurus. Nah, oke. Pokoknya kalau di tengah-tengah saya ngomong, ada yang mau nanya, langsung angkat tangan ya. Misalnya nih, aduh dinantiin takut lupa pertanyaannya, langsung aja. Ria, Oke. Malam ini kita mau membahas tentang strategi dapat modal gratis dan pengembangan bisnis online via Shopee. Oke lah, langsung next aja. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, motivasi kamu bikin bisnis apa? Motivasi kamu kok jualan ini? Motivasi kamu kok jualan ini? Alasannya apa? Jangan ya pengen aja, iseng aja, jangan. Sekalipun misalnya kita punya usaha utama atau kita punya pekerjaan utama, apapun yang kita jalani bisnisnya, sekecil apapun itu harus diniatin, fokus, harus ada goalsnya. Biar apa? Biar hasilnya besar ya. Karena kalau kita niat cuma kayak
buat side job, penghasilan tambahan, kayak gitu-gitu. Kita nggak bakal bisa ngedapetin goals yang besar. Itu yang dia alamin sendiri. Karena dulu dia kerja di rumah sakit. Januarinya resign, Februarinya pandemi. Kalau gitu nggak resign. Karena waktu itu alasan resign ceritanya pengen fokus ke usaha. Gitu. Ternyata malah, Assalamualaikum. Ria termasuk orang yang sangat mengandalkan siswa-siswi. Oh iya, pita kita itu brand Ria ya. Brand Ria itu fokusnya di hijab dan aksesoris. Dulu sebelum pandemi, Ria tuh bikin kayak bros, konektor masker, sebelum pandemi kayak bros kayak gitu-gitu, dititip-titipin ke sekolah-sekolahan. Contohnya di Mu'alimat sampai punya 4 gitu. Dan omsetnya lumayan, bisa untuk menghidupi 6 orang. Ria, suami Ria, ya sebenarnya juga kerja ya, Ria, suami, anak, ibu, adik 2. Dari jualan bros 2.000-3.000 rupiah. Cuman karena emang tempat titipannya banyak, ya jadinya alhamdulillah. Begitu pandemi, sekolah libur. Resellernya selain di titip jual kayak gitu, resellernya Ria hijab itu adalah anak kuliah dan kantoran, pabrik atau kayak di kantor. Begitu pandemi, pada WFH semua, libur. Dan Ria sama sekali gak ada persiapan jualan retail sendiri waktu itu, karena udah keenakan dengan dari reseller. Kayak sekali belanja 1.500.000 kali sekian, udah enak gitu istilahnya. Bukan udah besar, cuma udah cukup buat kehidupan saat itu. Pas begitu pandemi, ya udah truk langsung semuanya hilang. Nah, coba next. Oh, yang ingat ya. Terus, oke, kita spinnya dinaikin ya. Teman-teman di sini, saya manggilnya teman-teman aja ya, biar seumuran gitu ya. Teman-teman di sini kebanyakan bisnisnya online atau offline? Jawab apa? Yang online angkat tangan. Kalau dua-duanya begini ya Bu. Kalau online dan offline, yang lebih maju offline, yang lebih maju online. Nah, untuk teman-teman yang udah usaha online dan offline, pasti nggak asing ya dengan kalimat bisnis online tidak sama dengan bisnis offline. Karena saya pun sempat punya toko. Jadi waktu kuliah saya udah punya usaha bros itu. Jadi istilahnya saya tuh uang jajan dari jualin bros ke jurusan-jurusan, ke kelas-kelas dan lain sebagainya. Bros dan jilbab. Waktu itu tahun kuliah berarti sekitar tahun 2010, 2009, 2013 itu berarti saya sekitar semester 6 apa 7-an punya tabungan dari hasil jualan online. Anak muda yang tidak tahu ilmu saat itu bernama Ria mengira bahwa toko adalah tahapan selanjutnya dari jualan online. Kayak merasa keren, punya toko padahal masih kuliah gitu. Padahal tanpa ilmu sama sekali. Bukalah toko, kaget, ternyata toko tuh harus ngurusin stok, harus diberesin. Ada orang yang cuma lihat-lihat doang nggak beli, dan pas balik lagi dengan entengnya, belum ganti ya koleksinya. Coba, wah sakitnya cuma sebiji garam tapi sebadan badan. Kaget sekaget-kagetnya. Karena selama ini saya jualan kan kayak ke kelas, kalau kayak online via BBM, update kayak gitu-gitu. Dari situ saya, oh ternyata tuh apa pelajaran kehidupan part 1 tuh. Oke, ternyata online dan offline dua hal yang berbeda. Kalau di offline, ramahnya seseorang itu bisa jadi nilai plus. Ibu, mari Bu. Nah, kalau saya di Maguwo nih, di Maguwo nggak ada yang kenal saya Ria. Kenalnya Mbak Pita ya. Monggo Bu, mampir sini, bla 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 bla. Itu bisa jadi daya tarik gitu. Cuman kalau di online berguna, cuman nggak sebesar itu. Makanya kenapa kalau saya perhatiin ya teman-teman saya, yang dia cenderung introvert, yang dia cenderung pendiam, nggak banyak ngomong, dia milih usaha online. Karena cuma modal chatting doang, pakai emoticon doang udah selesai. Nah, offline sama online tuh bedanya yang pertama dari segi marketingnya. Kalau misalnya online, ya mesti mau ngeluangin waktu untuk foto yang bagus, mesti mau ngeluangin waktu untuk bikin caption yang bagus. Apalagi kalau di Shopee ya, hal foto, caption itu adalah hal yang sangat penting.
Yang itu nggak akan kepikiran sama orang-orang yang biasa jualan offline. Kalau yang di pameran kan kayak pengorbanannya usung-usung, rame apa, subuh-subuh harus udah set up, terus loading barang, selama pameran harus apa murah senyum, kadang sebar flyer, ya kan? Dan lain sebagainya. Kalau online, hal yang kayak gitu nggak ada. Online itu fokusnya yang pertama adalah tentukan produk yang akan dijual, tidak harus banyak. Beda sama offline. Ini semuanya berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman ya. Kalau di offline, taruhlah misalnya kita pameran nih, semakin banyak jenis jilbab yang dijual, orang semakin suka karena dia kayak datang ke pameran lihat-lihat dan lain sebagainya. Kalau online, saya sarankan fokus di barang yang beberapa yang best seller di offline misalnya, terus dinaikin ke online. Atau kalau yang mau mulai online, fokus dulu nih 3-5 barang yang mau dijual. Jangan kebanyakan barang, apalagi kalau waktu itu apalagi kalau kondisinya kayak saya, minim modal, minim tenaga, kitanya multi talenta. Dalam artian multi talenta itu ya harus jualan, ya harus ngurusin suami, ya harus ngurusin anak, ya harus jadi macan cantik, antar jemput anak sekolah ya. Itu saya saranin kalau mau bikin usaha online, fokus di beberapa produk yang kita yakini itu. Produk yakin itu bukan hasil ini yakin ini enggak ya, ada risetnya dulu dan lain sebagainya. Nanti kita bahas sedikit. Nah, oke. Jualan online itu banyak ya macamnya, bisa via WhatsApp, bisa via Instagram dan lain sebagainya. Ini Ria fokus di marketplace ya, kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan lain-lain. Ria bukan disponsorin sama Shopee, enggak ya. Ria bukan di mana-mana awalnya. Cuman setelah berjalan, menurut Ria pribadi yang gaptek ya, Shopee paling mudah untuk dioperasikan dibanding yang lain. Nanti kalau teman-teman ada yang punya pengalaman di marketplace lain mau sharing, boleh banget biar dia tahu mudahnya apa. Nah, kenapa dia bilang lebih gampang? Yang pertama, kalau Shopee, kalau teman-teman udah punya akun biasa belanja, Shopee itu akun jualan dan akun belanja satu itu bisa. Itu. Tokopedia bisa juga, yang biasa belanja di Tokped terus buka toko bisa juga. Tapi ada beberapa fitur yang itu bisa didapatkan kalau kita download lagi aplikasi baru namanya Tokopedia Seller. Lazada juga sama, ada namanya Lazada Seller. Sedangkan HP Ria RAM-nya kecil. HP Ria tuh bukan yang upgrade banget, enggak ya, yang biasa-biasa aja gitu, maksudnya Oppo. Yang penting digambar bagus gitu istilahnya. Nggak bisa kalau harus semua, karena yang namanya jualan online itu nanti dia bakal share aplikasi apa aja yang harus teman-teman punya di HP kalau mau jualan online. Makanya dia sarankan ke Shopee karena dia lebih mudah gitu. Nah selanjutnya persiapan jualan di Shopee itu apa aja sih? Yang pertama tentunya buat akunnya ya. Yang kita mau jualan di Shopee berarti bikin dulu akun Shopee. Saran Ria, kalau teman-teman udah punya akun yang biasa dipakai belanja, mending bikin akun baru. Sebelum bikin, konsep dulu namanya mau apa. Jangan sampai biasanya nih. Nah, ini kejadian di Ria pribadi. Karena nggak punya ilmu, Ria jualan di Shopee di akun namanya Ria Haryanti, nama Ria sendiri. Setelah rame, nggak bagus juga nih kalau ngepromosiin nama IG kita, tapi Shopee Ria Haryanti. Untungnya bisa diurus. Jadi bisa diganti. Jadi akhirnya sekarang nama Shopee, Instagram, TikTok semua udah kita.id. Nah, teman-teman yang belum jualan, saran Ria pikirin dulu namanya baik-baik sebelum mau bikin, biar nggak usah ganti-ganti. Soalnya lumayan mesti hubungin CS dan lain sebagainya. Itu lumayan takes time, makan waktu banget gitu. Nah, yang kedua, foto produk dan caption. Gini ya ibu-ibu, kalau kita punya toko, misalnya toko baju nih, toko offline nih, kita kan pasti hias ya, dikasih pajangan manekin, disusun jilbabnya sesuai apa namanya kategorinya, dari mulai bergo syari, ada pashmina, ada segi 4, aneka cibut dan lain sebagainya. Biar apa tujuannya? Supaya begitu orang masuk ke toko ada first impression, wah tokonya bagus ya, pas dipegang bahannya ternyata lembut, harganya terjangkau, ambil beli. Offline kurang lebih gambarnya seperti itu. Kayak misalnya kalau di pameran, pasti kan nggak kan? Bawa apa,
dipajang dan sebagainya sedemikian rupa supaya ketika yang masuk itu tertarik. Sampai kita kadang-kadang monggo Bu mampir dan sebagainya. Itu hal-hal yang sangat membantu penjualan offline, tapi tidak bisa dilakukan di jualan online. Jualan online itu caranya supaya orang menarik, kayak kalau kita nge-setting toko adalah lewat foto dan caption, ya. Kalau teman-teman pernah belanja di Shopee, pasti kan sebelum pernah nggak yang ketipu belanja online? Contoh gambarnya A, datangnya kok lain. Nah pasti pernah. Mama saya tuh sangat percaya apa yang beliau lihat via mata. Teh bagus, ada gamis jumbo 35.000. Astagfirullah, itu nggak mungkin, kecuali bahannya yang datang panas gitu kan. Bagus teh, lihat ini yang pakainya bagus, fotonya bagus. Karena beliau tidak paham, kadang orang tuh ada yang nggak jujur, dipasangnya foto yang dari toko mana, dia bikin sendiri dengan kualitas yang sangat jauh di bawahnya. Pasti saya yakin banget banyak orang yang tertipu belanja online. Makanya biasanya kayak seumuran mama saya, kayak 50 tahunan ke atas, itu mereka sanksi buat belanja online. Karena mungkin ini hal yang baru, beda sama kita. Kalau kita mau belanja online, dilihat dulu rating bintangnya, komennya, dilihat barang yang dikirim sama customer kan yang suka ada dan sebagainya. Nah, setelah mama saya ajarin, mah nih kalau ya beda banget gini. Ya bukan salah, ya salah yang jual, cuman kita juga selaku yang beli harus selektif gitu, harus pintar memilah dan memilih. Nah, makanya siapkan dulu foto dan caption. Fotonya tuh yang kayak gimana? Yang satu, pertama foto yang jelas. Kalaupun di sini ada reseller nggak? Misalnya reseller brand apa gitu? Oh nggak ada ya? Oh ada. Oke. Nah, kalau misalnya reseller nggak apa-apa banget. Biasanya kalau reseller itu ada dua opsi. Yang pertama, biasanya yang punya brand dia suka memfasilitasi para reseller dengan foto-foto yang bagus. Nah, itu bisa di-upload. Nah, saran saya, kalau misalnya reseller, selain ngupload foto yang dari perusahaan, kita bikin juga foto versi kita. Buat apa? Untuk membuat toko gambar kita naik ke atas pada saat pencarian. Karena kan contoh misalnya saya reseller kosmetik MS Glow misalnya, kan banyak banget di Jogja yang jadi reseller MS Glow kan, otomatis fotonya bakal sama. Kayak misalnya foto ini yang pakai Lesti misalnya, maaf cuma kepikiran nama itu, Lesti misalnya gitu, otomatis reseller yang lain bakal pakai foto Lesti juga. Nah, untuk bikin kita beda, kita bikin juga versi pakai kita ini. Yang ikutin Lesti nggak apa-apa. Buat apa? Supaya orang yang mau beli itu, oh ini beneran nih, nggak yang cuma asal catut. Nah, mudahnya reseller itu adalah biasanya, terus suka ada gini, ya kalau misalnya reseller jualan di Shopee, saingannya banyak dong. Nggak gitu, bestie ya. Pasarnya beda. Kalau reseller jualan di Shopee, itu berarti yang beli karena dia butuh lebih dekat. Iya, contoh misalnya MS Glow punya official store di Shopee, punya. Scarlett punya official store nggak di Shopee, punya. Tapi saya nggak pernah beli Scarlett atau MS, ya nggak beli juga karena nggak pakai. Tapi kalau orang Jogja mau beli Scarlett atau MS Glow, pasti nanti difilter Yogyakarta, karena dia pengen saya sampai, atau pengen ongkirnya lebih murah. Jadi nggak ada alasan, reseller mau nggak bisa jualan di Shopee. Enggak, bisa banget. Karena saya punya teman, dia jualan Kedas Beauty, kayaknya skincare Kedas Beauty gitu. Dia jualan di Shopee, jualan di TikTok, laris. Padahal yang jualan banyak banget. Cuma dia gitu, tiap hari live, walaupun kayak cuma 10 menit. Terus fotonya dia upload foto yang dari perusahaan, upload juga foto yang versi dia. Jadi orang yakin, oh ini orang beneran jualan, gitu ya. Oke, yang selanjutnya pelajari program Shopee. Sebenarnya jangankan jualan online ya, hidup aja ada ilmunya, ya nggak sih? Cara hidup itu ada ilmunya. Al-Quran sama hadis itu panduan kita. Nah, sama Shopee pun, kalau kita pengen sukses di Shopee, ya harus mau belajar tentang Shopee. Program Shopee itu banyak banget. Contohnya promo bebas ongkir. Itu nggak semua yang buka toko langsung dapat, nggak, itu daftar.
biar dapat biar tokonya bisa free ongkir, biar tokonya bisa masuk program murah lebay, bisa dapat cashback dan lain sebagainya, itu kita daftar, ya. Jadi mau nggak mau harus dipelajari. Di mana dipelajarinya? Di Shopee itu sendiri. Shopee itu rajin banget kayak ngasih notifikasi. Ayo semangat berjualan. Jangan lupa 30 menit lagi ada kelas online mengenai omset dan gitu. Coba aja sesekali nonton gitu, kayak biasanya yang ngisi yang udah berhasil duluan di Shopee itu bisa lebih ini sih ilmunya. Oh iya benar-benar, daripada kayak cuma sekedar ilmu teori gitu, karena biasanya dia share-nya berdasarkan pengalaman gitu. Tapi nih yang harus digarisbawahi, jangan jangan sampai terjebak euforia program Shopee yang segitu banyaknya. Harus dibaca baik-baik. Yang namanya juga Shopee cari uang, dalam artian gini, suka kadang ada, ayo Ria ikutin flash sale. Ria nggak pernah ikutan flash sale karena flash sale itu potongannya kita yang nanggung, penjual yang nanggung. Jadi Ria nggak pernah ikutan flash sale sama sekali. Pokoknya ikut program apapun harus dibaca dengan seksama, ya, biar jangan sampai kita niatnya mau untung malah buntung. Terus oke, next dulu yang setelah punya akun. Nah, terus kalau setelah punya akun harus ngapain? Nah, teman-teman, Ria itu punya akun Shopee 4 tahun, ya. 4 tahun memang dari dulu jualan, dan begitu ada Shopee gitu buka, cuman 3 tahun nggak diapa-apain, kayak cuman sekedar ya udah upload doang, terus udah nggak diapa-apain, dan nggak jadi apa-apa juga ternyata. Tak kira nggak diapa-apain, pas dibuka beranak gitu. Ternyata enggak, ya. 3 tahun nggak diapa-apain, ya udah dia nggak jadi apa-apa. Ya sama kayak bisnis yang bagus itu bisnis yang apa sih? Coba, bisnis apa yang paling bagus yang harus kita lakuin? Jawabannya adalah bisnis yang dijalankan, bisnis yang dikonsisteni, bisnis yang difokus gitu, yang fokus dan lain sebagainya. Sama Shopee juga gitu. Kalau cuma buka toko dan tiba-tiba pembeli datang, atau enak banget ya, maksudnya itu nggak ada effortnya sama sekali. Ternyata 3 tahun dia coba 3 tahun nggak diapa-apain, ternyata ya nggak dapet apa-apa juga. Nah, yang pertama adalah isi toko dengan produk dan caption yang jelas, kayak yang Ria sampaikan sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman kayak Ria kan jualan offline itu banyak banget, gamis, kardigan, jilbab juga aneka macam jilbab dan sebagainya, aksesoris juga dari mulai bros, peniti. Karena Ria mulainya pas pandemi, masker kain, konektor juga udah banyak banget gitu. Dulu Ria di-up semua di Shopee gitu, cuma yang nggak diapa-apain, jadi nggak dapat apa-apa juga. Kalau saran Ria dari pengalaman Ria adalah kalau teman-teman baru mau memulai buka di Shopee, coba upload atau masukin barang-barang yang pertama stoknya aman, atau kalau nggak stoknya aman, kalau misalnya kalian kalau teman-teman produksi sendiri, berarti yang bisa produksi terus-terusan. Nah, itu yang yang dijual di Shopee. Biar apa? Biar nggak ada masalah stok, ya. Pilih aja 3 sampai 5 barang yang mau dijual di Shopee dulu, yang itu barangnya best seller, dan teman-teman bisa memenuhi permintaan kalau tiba-tiba ada pembelian yang dalam jumlah yang banyak. Karena gitu, Shopee itu kadang suka ngasih kejutan gitu, kayak tiba-tiba cekrek banyak yang beli gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi mending emang yang dimasuk itu yang pertama barang yang best seller, yang kedua barang yang stoknya aman, yang ketiga yang istilahnya tuh bisa mewakili brand kita. Kalau misalnya nih teman-teman, jangan hijab terus, ada produk makanan nggak di sini? Ayo, siapa yang mau dicontohin? Angkat tangan. Ayo. Oke. Yang ibu produknya apa aja? Ini ya ada saya maju. Apa? Besaran kilo. Ini yang produk best sellernya? Ya. Atau memang 3 produk ini aja yang dijual? Kalau ada. Oke, nah kalau cuma 3 ini berarti ya udah 3-3-nya aja dimasukin ke Shopee, ya, supaya toh kan yang penting stoknya aman. Jadi ketika misalnya tiba-tiba ada yang pesan, Bu mau ini 20, jenengan tinggal minta ke
ke ke produsennya gitu ya. Jadinya nggak bakal kesulitan. Kalau Mbak? Kue. Oke. Berarti aneka macam kue ya. Oke. Karena ini khusus bolu gulung sama kelapa tart, jadinya lebih fokus juga. Ya udah jualan dua itu aja. Kalau untuk makanan nanti bisa larinya ke Shopee Food. Ya, kayak mulai di dalam kota dulu dan lain sebagainya. Kecuali sekarang banyak juga kayak brownies yang bisa betul pakai paksel ya kan. Kayak saya juga kemarin baru ngelarisin temen jualan risol frozen food gitu dari Garut, yang dulu kayak nggak mungkin buat jajan makanan dari Garut, ternyata sekarang lebih mudah dengan adanya paksel itu. Cuma kayaknya paksel belum masuk Shopee, tapi ya nggak apa-apa juga toh, paksel juga nggak yang mahal-mahal banget ongkirnya. Nah pokoknya intinya adalah jangan langsung banyak-banyak ngebombardir Shopee. Yang penting tuh 3-5 produk, tapi jelas fotonya, jelas captionnya, dan lain sebagainya. Terus diusahakan satu kategori. Misalnya kalau makanan, ya udah jualan makanan dulu. Itu tuh mempermudah Shopee untuk mendeteksi toko kita. Kalau misalnya dalam satu toko ya jualan produk fashion, ya jualan produk alat tulis, ya jualan produk cemilan, itu nanti si Shopee-nya akan kesulitan untuk mendeteksi toko kita, dan kemungkinan kita naik pada saat pencarian juga lebih susah. Apalagi kalau kita punya embel-embel pengen membesarkan nama brand kita, itu akan susah sekali. Karena berjualan online ataupun offline itu, oh ya benar, secara general tiap orang tuh pasti punya tujuan masing-masing dalam berdagang ya. Kalau Ria kelompokkan, setidaknya ada ada dua kelompok. Yang pertama, yang penting cuan. Apapun itu, yang penting cuan. Biasanya ini adalah orang-orang yang jualan palu gada. Tahu palu gada ya? Iya kan? Saya ada juga teman yang dia setiap hari WhatsApp story-nya itu titik-titik kayak jahitan, semua dijual. Dari mulai pakan kucing sampai tong sampah sampai makanan cemilan frozen pun ada semua. Tapi laris nggak? Laris. Dia sistemnya delivery order dari komplek ke komplek kayak gitu. Dia nggak punya nama toko, nggak punya apa, ya udah yang penting cuan tiap hari. Yang penting menghasilkan. Salah nggak? Enggak. Karena tiap orang punya goalsnya masing-masing. Tujuan dia berdagang memang bukan untuk dikenal brandnya, tujuannya untuk menghasilkan, untuk omset, apapun itu yang dijual, gak masalah, yang penting berjualan. Yang kedua, tipikal yang dia branding, dia membangun brand, ada goals ke depannya mau jadi apa. Nah, khusus yang mau branding, itu memang lebih harus hati-hati dalam artian menentukan produk yang mau dijual, pelayanan, servis dan lain sebagainya. Contoh misalnya, ketika mendengar kata Rabani jilbab, ya udah kita begitu mendengar kata Rabani, yang di pikiran kita ya udah jilbab bentuknya kayak gimana, udah kebayang dan lain sebagainya. Pernah nggak Rabani jualan kue? Enggak. Pernah nggak Rabani launching keripik? Enggak. Nah, karena memang dari awal dia brandingnya kuat, jilbab nomor 1, jilbab apa kayak gitu-gitu. Nah, salah nggak? Enggak juga. Mungkin sebagian orang kayak, kenapa pas pandemi Rabani nggak banting setir aja jualan makanan? Karena kan anak-anak libur sekolah misalnya, nggak pada beli jilbab misalnya gitu. Yang enggak, dia mempertahankan brandnya. Salah nggak? Enggak juga. Jadi teman-teman sendiri yang paling tahu saya mau jadi yang mana. Apakah mau membangun brand? Apakah mau ya udah yang penting menghasilkan? Itu. Cuman kalau di Shopee-nya mau istilahnya mau maju dalam artian lebih cepat, biasanya kalau di Shopee itu yang palu gada kurang naik. Biasanya dia yang punya spesifik barang yang dijual itu yang naik. Gitu, ya. Yang kedua, promosikan toko kita di sosmed. Ingat kalau Shopee Oyake. Nih ya, setelah kita bikin toko, itu jangan malu untuk nge-share entah di WhatsApp, entah di Facebook atau di IG. Kasih tahu kalau kita udah punya toko di Shopee. Tapi jangan japri ke semua orang ya. Itu sangat tidak efektif. Jangan juga nge-share
kayak di misalnya ada grup komplek, grup ronda misalnya, jangan setiap hari membombardir grup dengan postingan kita, itu kurang efektif dan orang jadi kadang cuma di skip, nggak dibaca gitu. Jadi kita main cantik, bikin orang kita tiap hari update nih tentang barang dagangan kita, selipin juga tentang kehidupan pribadi kita. Misalnya ibu siapa namanya? Bu Tanti. Oke. Jualannya apa ibu? Saya kuliner. Bikin kue atau masakan atau apa? Martabak. Berarti manis atau asin? Kita punya brand martabak keraton. Martabak keraton. Oke. Nah, misalnya nih sehari ini dua postingan tentang jualannya, entah itu ngeposting varian martabaknya, entah apa. Tapi yang postingan ketiga itu misalnya ibu mau pengajian, bismillah pengajian dulu gitu. Jadi jangan terus-terusan 5 status semua tentang dagangan. Nanti orang bosen gitu. Selipin juga misalnya pas kita mandiin anak, di foto aja anaknya. Aduh ini si kecil rewel nggak mau mandi. Setelah itu kita embelin apa-apa gitu, baru jualan. Pokoknya maksimal tuh sehari 5 cukup lah yang jualan tuh. Dan jangan ngederedet kayak langsung 5 posting, enggak. Biasanya orang jual lagi. Okay. Tapi jangan bosan posting, karena kita nggak bakal tahu postingan mana yang mengetuk hati orang untuk akhirnya beli. Ya kan? Makanya jangan bosan posting, tapi jangan dibombardir. Oke. Oh iya, Shopee itu bukan sosial media, dia tak fungsi utamanya adalah marketplace, tempat belanja. Jadi jangan tergiur untuk bayar untuk follower Shopee. Enggak ya teman-teman. Maksudnya kita tuh tujuannya buat nyari omset, buat nyari untung. Jangan tergiur dengan mari kakak naikin follower kakak di Shopee supaya omsetnya naik. Enggak, tuh gak ada hubungannya. Karena yang follow pun itu akun-akun palsu. Beda sama Instagram. Kadang Instagram ada beberapa yang efektif dengan follower belian. Karena memang Instagram itu tempatnya orang buat pamer, buat posting. Jangan juga kayak kecil hati, aduh saya nggak mau posting nanti takut dikira pamer. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini dagangan, bukan simpenan, jadi harus dipamerin. Ya, kayak misalnya ada yang transfer yang nggak apa-apa banget. Alhamdulillah closing hari ini martabak 10 kardus misalnya. Alhamdulillah basrengnya kelarisan, jilbabnya 2 kodi. Kadang kayak chat-chatan sama teman gitu, bagus banget ternyata ya dengan kamu bla bla bla, screenshot share. Itu lama-lama akan ada orang yang terketuk hatinya dan pengen nyobain deh. Itu ada juga, saya sering banget kayak gitu, apalagi kalau soal makanan, kayaknya enak deh, padahal cuma kayak tulisan doang, is enak ya, kayak gitu. Itu adalah hal yang sangat penting dan itu bisa membantu kita untuk bisa lebih terpercaya di pasar online. Yang ketiga, ikuti program Shopee dan campaign-nya. Campaign itu kayak tanggal cantik. Tiap tanggal cantik pasti Shopee itu ada program free ongkir tanpa minimal order. Kadang-kadang kalau pas lagi tanggal cantik itu ada orang yang cuma beli bros ini doang 3.000 perak. Banyak banget. Kayak terus pas udah nyampe dia komennya yang masih bintang 5, terus dia kasih tulisnya gini, walah beneran dikirim. Karena mereka iseng, karena kan tiap orang itu dapat voucher belanja gratis tanpa minimal order. Ya udah gitu, jalani aja. Jangan kayak begitu, udah packing apa-apa, jangan. Kalau menurut saya ya, untuk toko baru kayak saya nggak ada peraturan minimal order di Shopee. Lillahi ta'ala aja. Maksudnya ketika ada yang order 3.000, ya Allah, ya pasti kayaknya berapa buat packing, label print juga berapa. Ya nggak apa-apa, nanti ketutup sama yang orderannya yang lain. Kalau kita awal-awal udah jual mahal, kayak orang, apa sih, siapa sih lu udah kayak gini? Nggak mau beli beli di toko sebelah aja nggak ada minimal order gitu. Bisa jadi orang tuh kayak cuma ngetes doang. Ini toko beneran jalan nggak? Ternyata pas beli 3.000 ada gitu. Nah, ini bisnis stuck atau menurun. Pernah ngalamin nggak bisnis stuck atau menurun? Nah, dia juga pernah banget ya. Maksudnya yang tadi cerita di awal ketika
reseller lagi jalan-jalannya tiba-tiba pandemi itu bukan stuck lagi tapi menurun. Sampai Ria jualan rambak keliling pakai motor. Saking gak siapnya ngadepin pandemi waktu itu. Padahal Ria itu dapat berita pandemi lagi pameran. Jadi waktu itu di Jogja khususnya, ya karena dia nggak tahu di kota lain ya, sering ada pameran pranikah yang datang tuh akhwat-akhwat ukti-ukti. Nah itu kalau belanja, luar biasa banget. Kayak jualan bros tuh bisa sampai 600.000 sampai 1 juta sehari. Jualan bros barang 2-3 ribu doang. Nah waktu itu udah ada isu corona masuk ke Jogja katanya. Udah ada isu masuk ke Indonesia. Dan waktu itu hari Sabtu, tahunnya minggunya UGM ditutup, Sanmul UGM nggak boleh jualan katanya. Ya udah sampai sekarang nggak dibuka lagi kan. Padahal saya titip ke lapak berapa itu, lumayan gitu maksudnya untuk namahin mingguan. Ya udah hilang lah masalah. Nah kalau misalnya bisnis kita stuck atau menurun, coba perhatikan beberapa hal di bawah ini. Sudah mengikuti tren kekinian kah? Terutama untuk cara marketingnya. Pernah bikin reels nggak? Reels Instagram tahu? Nah, udah bikin reels belum? Udah pernah buka TikTok belum? Udah bikin akun TikTok belum? Kalau misalnya udah bikin reelsnya udah bener belum? Nah, kalau udah jualan di Shopee, udah pernah nge-share video Shopee belum? Nah, ya udah, berarti kan kejawab kenapa stuck. Dulu dia digituin sama mentornya kayak udah nangis-nangis kayak udah ngerasa ngelakuin segala hal. Terus pas dia cerita sama mentornya tuh Mbak Iva Saudara Batik. Pas udah cerita tuh, Mang, Dek, kamu udah bikin reels? Belum, Mbak. Terus udah posting rutin? Yo gitu, Mbak. Terus ya Allah, yaudah Mbak, jangan diterusin udah. Jadi kuncinya jualan online zaman sekarang, zaman now itu adalah yang ikutin tren. Udah nggak ada cara lain. Kalau misalnya aduh itu udah saya mah malu, nggak mau kelihatan mukanya, bikin video itu tidak harus kelihatan muka, nggak harus cuap-cuap. Contoh yang baking, bikin aja 5 video dari mulai bahan, foto, terus nanti setengah jalan foto, pas mixer nih biar agak cakepan dikit, nah fotoin mama lagi pegang mixer gitu. 5 tahapan sampai akhirnya jadi caran, jadi bake bolu atau cake yang cantik. Yang penting kuncinya satu, resolusinya harus terang. Jangan kayak remang-remang gitu si videonya ya. Nanti diajarin cara kalau di Instagram nge-share tuh supaya maksimal resolusinya. Pokoknya yang pertama adalah ngikuti tren. Yang kedua, kualitas produk kita udah baik belum? Kalau misalnya kita bisnis baru nih, terus kok ternyata nggak jalan-jalan, padahal udah sate kapolah kalau kata bahasa Sunda kayak udah melakukan segala hal gitu ya. Coba dicek dulu, siapa tahu kualitas produk kita belum baik. Jangan dulu ya, itu termasuk orang yang kalau dikritik nggak nerima. karena dia ngerasa Ria tuh bikin produk itu tuh udah sepenuh tenaga dan sepenuh hati. Dia kok orang berani-beraninya komen gitu. Dulu dia kayak gitu, kayak cuman ya ternyata itu sifat yang sangat buruk dan gak bakal pernah maju. Setelah kita lebih terbuka, malahan kayak setiap beli, coba dong kekurangannya apa gitu. Nanti dari kekurangan itu akan terbangun sesuatu yang lebih bagus. Contoh, kalau kayak di Shopee itu ya, bagus banget kakak barangnya, aku suka, ceklek bintang 3. Kayak emang susah banget ya ngasih bintang 5, padahal dia bagus gitu. Dia tuh kadang suka di DM kayak, kakak mohon maaf kalau ada kesalahan, tolong beritahu kami ya sehingga kami bisa memperbaikinya di orderan berikutnya, tanda emot yang cantik gitu. Taunya dia bilang, saya mau uji ketahanan dulu, konektornya kuat apa enggak. Ya elah dikira holosim. Uji ketahanan, konektor harga 15.000 dia mau uji dulu gitu. Oke, sabar ya sabar. Oh ya udah kak, jangan lupa nanti kalau udah teruji diganti ya bintangnya. Kayaknya 2 minggu berikutnya dia ganti jadi 5. Oke, ada juga bintang 2. Dia tanpa komen, tanpa apa, ceklek bintang 2. Aplikasi chat Shopee-nya dimatiin. Aduh, kayak sakit hati banget sih. Tapi dia tuh orangnya kayak nggak berhenti di situ. Dia lihat username Shopee-nya, dia cari di IG. Ternyata sama. Untungnya, alhamdulillahnya username dia di Shopee dan di IG sama. Dia DM, kakak saya Ria dari Pita Kita. Mohon maaf, apa ya kekurangan kami supaya bisa diperbaiki
di kemudian hari kalau misalnya kakak berkenan, kami akan refund, menawarkan untuk balikin uang. Karena buat pedagang online, terutama di Shopee, bintang tuh bukan segalanya, tapi segala-gala tuh bintang, gitu. Taunya dia bilang gini, kakak kepencet, maaf ya, barangnya bagus banget kok, saya suka. Oh ya sudah kak, mohon jika berkenan mengubah bintangnya menjadi yang sesuai dengan kakak. Ya udah dia dikasih bintang 5. Ada juga yang gara-gara ada benang jahitnya nggak keputus, jadi kayak ujung benang kepanjangan, kurang teliti kakak. Ya udah nih yang kayak gitu, walaupun kayak satu sisi pengen, ya Allah tuh masa cuma beli konektor 15.000, pengen kayak gimana gitu. Cuma ya udah gitu. Oh iya kak, kasih masukannya, udah itu aja. Harus berbesar hati kalau jualan online memang, karena tangannya iseng banyak. Ria tuh di Shopee yang best seller, jadi dia jualan konektor ya ibu-ibu, barang sepele yang Ria larisnya setelah orang-orang nggak pakai masker. Aneh ya? Ria tuh oke, nanti Ria tunjukin grafik omset Ria ya. Oh, diomongin biar cepat. Dari Januari, Februari, Maret, April sampai Mei, omset Ria di Shopee nggak pernah di atas 500.000. Karena waktu itu pun memang nggak ada opini baik-baik dan Ria masih fokus jualan offline. Ria ini single fighter, nggak punya pegawai, nggak punya apa, semuanya dijalani sendiri. Karena bukan nggak punya tuh karena nggak mampu bayar gitu. Apa-apa dijalani sendiri sampai suatu hari, oh ya. Nah, dulu pas awal-awal Streetmas lagi rame, Ria ada tetangga yang kenalan sama keluarganya Rizky Bilar. Ini nggak ada maksud apa-apa ya, ini bener real. Ya, jadi Ria punya tetangga yang dia itu langganannya madu, keluarganya Rizky Bilar, kakaknya Rizky Bilar. Waktu itu pas lagi rame-ramenya mereka baru awal-awal diceng-cengin lah. Kayaknya oh ya tahun lalu berarti ya. Nah udah gitu temen Ria ngajakin, mungkin karena tahu Ria butuh disupport, dia bilang gini, Ri kirim hampers yuk ke kakaknya Rizky Bilar, tak barengin sama orderan madunya. Dia bilang lumayan kalau misalnya di posting di Instastory kan masuk ya orderan, pikir Ria. Ria kirim 3 hampers, satu hampersnya 150.000, dikirim 3, isinya jilbab dan aneka aksesoris kayak jilbab, jempol, scrunchie kayak gitu-gitu. Ya udah, gak dapet apa-apa. Kenapa coba? Karena waktu itu Instagram Ria dan Shopee Ria belum siap untuk didatengin sama orang. Isinya nggak bagus sama sekali. Kayak Ria kalau ngelihat Shopee Ria waktu itu juga nggak bakal jadi beli deh. Kayak cuman diposting segala macam jualan yang Ria jual, Ria posting di Shopee, terus cuman kayak jilbab pasmina size sekian bla 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 bla, harga sekian, udah gitu doang. Nggak ada pilihan variasinya, warna via chat. Semua barang Ria masukin ke Shopee, ya tapi nggak jadi apa-apa juga. Bener, insight di Instagram naik karena mungkin orang pada saat si kakaknya bilang nge-posting, ngeklik IG Ria, cuman nggak jadi apa-apa. Lah apalah artinya orang cuma numpang lewat toko sama aja kayak gitu. Nah dari sana dia, oh berarti endorsement itu harus dimulai dengan persiapan yang matang. Jadi jangan pernah iklan, jangan pernah endorse, jangan pernah melakukan kayak minta review orang. Misalnya nih, ada food vlogger yang mau ngasih review gratis, jangan pernah minta review orang kalau toko kita belum siap. Persiapannya itu apa? Ketika orang masuk, udah siap belum? Gitu. Dalam artian fotonya, barangnya, variasinya, caption dan sebagainya. Nah, setelah itu oke. Sekarang yang mau nyeritain awal mula Ria bisa mulai stabil di Shopee. Ada yang tahu Retno Hening nggak? Tahu ya. Jadi Retno Hening itu salah satu selebgram tapi fokusnya di parenting, tinggalnya di Oman, tapi orang Indonesia gitu. Waktu itu ada acara yang intinya Mbak Retno itu pembicaranya, dia ngasih hampers, kayak ngasih hadiah lah sebagai tanda terima kasih karena udah isi acara dan lain sebagainya. Nggak endorse, nggak niat apa, karena memang beliau nggak buka endorsement juga. Lah qadarullahnya ternyata suka sama barangnya dan order untuk dikirim ke Oman. Jadi pas mau pulang tuh order oleh-olehnya itu dari
dari kita aneka pita kan. Dia nggak cuma jualin ini tapi jual juga yang dari kartun motif, jadi buat anak-anak cocok lah, jual jilbab, jual apa, padahal dia mau endorse ditolak. Maaf ya mbak, saya nggak terima endorsement. Taunya dia malah beli bayar beberapa paket untuk oleh-oleh, dan setelah itu dia posting di Instagram jilbabnya Ade sama kakak dari kita. Nah dari situ mulai itu ya, biasa kayak sebulan cuma 10 orderan pun udah alhamdulillah. Ini sehari ada sekitar 30 orderan. Oh seneng banget, udah kayak dikasih apa. Nah karena waktu itu kondisi tokonya udah siap, jadi Ria tuh dari awal tahun udah ngerapiin toko. Sekalipun sepi, sekalipun omset cuma 300.000, Ria rapiin toko. Captionnya dibenerin. Nanti teman-teman kalau yang mau pengen share langsung seperti teman-teman nggak apa-apa. Captionnya dibenerin, fotonya Ria foto sendiri, pakai HP gini juga nggak apa-apa. Yang penting menggunakan bantuan cahaya ilahi ya. Jangan putus asa teman-teman ya. Foto bagus itu jam 7 sampai jam 9 pagi atau jam 4 sampai jam 5 sore. Itu cahaya cantik banget, lebih bagus dari ring light harga ratusan ribu. Bener. HP-nya biasa aja yang cuman ya udah gitu, itu tetap bagus. Yang penting itu Ria ganti fotonya dan sebagainya. Dari awal tahun Ria rutin gitu. Ketika ada momen red hening itu masuk ngepromosiin kita, Ria pikir orang bakal nge-follow Instagram. Enggak, ternyata dia cuma masuk ke Instagram, ngeklik link Shopee, langsung masuknya ke Shopee dan check out tanpa follow sama sekali. Oh ternyata sekarang orang itu nggak tertarik dulu ke Instagram. Kalau yang dia niatnya belanja, langsung ke Shopee-nya aja, langsung CO dan lain sebagainya, dan nggak nengok yang lain. Hebatnya influencer sekarang, dia ngerti kenapa selebgram dibayar mahal. Dia punya power yang cukup gede. Orang nggak peduli, nggak baca apa-apa, mau jawab Kirana, itu DM-nya penuh, bang mau jawab Kirana, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau ada rezeki mau endorse, tips yang pertama, pilih selebgram atau orang yang bisa mewakili brand kita. Kalau kita brandnya kuliner, cari kayak deodoran misalnya, kalau yang udah terkenalnya, atau dia yang food vlogger yang kayak gitu. Kalau kita produknya fashion, terus punya uang nih, saya punya uang mau contoh misalnya kita produknya hijab nih, saking punya uangnya, tuh si Magdalef terkenal, mau di endorse, ya itu salah alamat. Dia pakai jilbab aja enggak, dia muslim aja bukan. Nah pentingnya mengetahui orang yang mau kita endorse sebelum kita mau endorse. Ini kalau nanti ada rezeki, cuman jangan patah semangat. Sampai sekarang Rian nggak pakai yang iklan-iklanan karena nggak ada uangnya. Oke. Nah yang ketiga tadi yang dia sebutin, apakah kita sudah mengetahui jati diri dari brand kita atau target pasar kita? Ini penting dan part yang paling penting. Kalau jangan pernah berharap semua orang suka produk kita, itu nggak mungkin. Sekelas Aqua aja masih ada yang bilang Aqua pahit diminum dan dia lebih milih fit. Jadi jangan berkecil hati ketika aku nggak suka jilbab kamu gitu. Kalau kita udah koreksi diri dan ternyata barangnya udah bagus, oh ya udah. Kalau nggak misalnya, ibu kok mahal banget sih, kok ciloknya mahal banget sih, kok martabaknya mahal banget, berarti itu bukan pasar kita, gitu. Jangan sampai perang-perangan harga. Perang harga itu bukan solusi. Yang ada kita makin rugi, apalagi kondisinya kayak Ria. Yang secara modal sangat terbatas, perang harga tuh udah nggak mungkin dapat apa-apa. Mending kayak perang kualitas, perang servis. Contoh misalnya, coba nextnya kalau berlanjut sama Ria ada nih. Oh ini. Nah, jika daganganku sama dengan daganganmu, itu kayak gimana ya? Ya nggak apa-apa juga. Di pasar aja yang jual ayam berjajar, tapi semua pada laris. Peraturan nomor pertama, percaya bahwa rezeki sudah diatur Tuhan. Ya, produk bisa dijiplak, ide bisa diambil, foto yang udah kita capek kemeringetan jam 9 pagi kena terik matahari, tiba-tiba diambil orang, sakit hatinya lumayan lama. Gitu. Apalagi dia pernah kejadian reseller jadi produksi sendiri. Ya udah gitu, ya udah sih nggak apa-apa. Yang pertama ya harus yakin dulu kalau rezeki itu nggak bakal ketukar. Tuhan tuh kayak udah ngasih buat ini. Tujuan kita adalah ikhtiar. Tapi
Ini ada quote yang bagus nih. Keyakinan kita terhadap rezeki yang sudah Tuhan kasih jangan sampai merendahkan ikhtiar kita. Tapi jangan juga mendewakan ikhtiar sampai-sampai kita nggak yakin kalau rezeki udah diatur sama yang di atas. Intinya adalah balance. Ada orang yang kayak, ada aku mah tuh dikasihnya segini sama Allah, aku mah udah segini aja. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau bisa maju ya kenapa enggak, gitu ya. Jadi kalau dagangan kita sama kayak yang lain, nggak apa-apa banget yang pertama. Yang kedua, coba diulik nilai lebihnya kita. Contoh misalnya, yang jualan konektor tuh jutaan orang, jutaan nggak sih? Enggak ya kan? Puluhan ribu aja kali ya. Puluhan ribu orang atau jutaan pilihan konektor tersedia di Shopee. Tapi kok orang mau beli ke pita kita misalnya. Nah, setelah dia telisik dan amati dari feedback yang beli, yang pertama, aku suka sama logonya pita kita, kelihatan elegan. Padahal cuma berapa perak doang. Tapi ini bikin orang jadi ngerasa konektornya dia tuh bagus, konektornya dia tuh original buatan pita kita gitu. Kalau nggak misalnya, soalnya aku suka dapat bonus, padahal bonusnya mau Yupi toh, permen Yupi. Nah, tips sedikit ya, biasakan kasih apresiasi ke pembeli sekecil apapun. Dia selalu stok permen Yupi di rumah buat packingan Shopee. Itu kerasa loh feedbacknya luar biasa. Karena kita kan nggak bisa nyapa customer secara langsung. Jadi nyapanya adalah yang pertama dengan ucapan kartu terima kasih, thank you card kalau kata bahasa kerennya. Yang kedua pakai gift, small gift, itu udah sangat-sangat berarti. Thank you cardnya nggak usah mahal-mahal. Ngeprint satu lembar ukuran A3 2.500 itu udah dapat puluhan. Cara saya lo nggak bisa ngedesain, download Canva, udah tinggal ngeganti pakai nama brand kita. Tulisannya gak usah panjang-panjang, gak bakal dibaca, cuman terima kasih kakak sudah berbelanja di toko kami. Silahkan follow, sebutin IG kalian dan dapatkan hadiah menarik di orderan berikutnya. Itu udah kayak ngerasa dia ngobrol gak sih sama yang punya brand gitu. Dan itu jangan jadi aduh nanti hadiah menariknya apa? Hadiah menariknya gak harus mahal-mahal. Kalau dia kayak dikasih bros kecil kayak apa kayak gitu. Orang itu kadang tersentuh oleh hal-hal kecil. Yang penting satu, tulus. Kita tuh kalau bisnis ya harus happy. Kalau kata orang tuh harus tahu dulu passionnya kita. Cara mengidentifikasi apakah usaha ini sudah sesuai dengan passion kita. Ini yang realnya ya. Yang pertama, ketika kita dapat hambatan sebesar apapun itu, kita nggak ada pilihan buat nyerah. Kayak nggak kepikiran aja buat nyerah. Kayak ya udah jatuh, bangkit lagi, bangkit lagi. Itu bisa jadi karena emang itu passion kita. Yang kedua, ketika kita mau melakukan hal itu tapi nggak dapat uang, itu fine aja. Contoh misalnya, kalau kita seneng masak, walaupun kita nggak dibayar, tapi pas masak kita happy. Contohnya Ria lagi seneng banget nyulam sama ngerajut. Padahal kalau dipikir-pikir yang mending tidur. Cuma karena emang seneng, ya udah, itu berarti passionnya Ria. Berarti emang passionnya Ria itu di crafting kayak gitu. Bikin pita sampai subuh, Ria nggak pernah ngeluh. Tapi pas pandemi Ria bikin siomay frozen, laris banget. Tapi dia bikin misu-misu. Selesai ya Allah, kantuk banget, padahal baru jam 11. Sampai mamanya kayak, tidak aku marah-marah terus, aduh capek banget, apa banget. Tapi ngejahit sampai jam 3, sampai jam 4, capek ya capek. Cuma dia udah setelah tidur, bangun tidur happy lagi. Karena emang kuliner bukan passion Ria. Senangnya makan doang, bikinnya enggak. Ria masak di rumah hanya karena kalau beli ya mahal. Karena warganya banyak. Cuman yang namanya kita kan perempuan ada kewajiban ya, maksudnya buat bisa memenuhi semua gizi orang rumah. Ya udah, cuman kalau untuk bisnis di usaha kalau untuk kuliner, kalau untuk bisnis di kuliner kayaknya memang bukan passion Ria. Dan idenya mentok. Ya udah kayak nggak ada ide. Kalau crafting, dia kayak setelah bikin pita ini kepikiran, kayaknya kalau renda baju ini kan ini renda baju kan, tak bikin pita bagus. Terus aja idenya muncul. Ketika kita bisa berkreasi di suatu ranah, itu bisa jadi karena itu passion kita. Oke. Oke. Nah. Oke, naikin omset ayo ya.
teman-teman, untuk naikin omset ada dua cara. Yang pertama yang gratis, yang kedua yang berbayar. Mau yang mana duluan? Gratis. Oke. Ini Ria khusus yang di Shopee ya. Tapi ini juga bisa berlaku di yang lain. Kalau yang gratis itu yang pertama, nanti Ria ajarin prakteknya. Di Shopee itu ada aplikasi naikkan produkmu setiap 4 jam. Nah, itu dirutinin. Hatinya harus lapang. Pokoknya pas lagi slow naikin, terus naikin. Itu lama-lama akan kerasa. Jangan baru 1-2 kali naikin terus nggak ada yang beli. Jangan. Ria ngelakuin hal itu dari tahun lalu. Kayak ya udah sih, daripada bengong terus tiba-tiba ingat, ya udah gitu. Tapi ingat syarat yang pertamanya, caption dan tokonya harus bener dulu. Jangan, kalau misalnya toko sama captionnya belum bener, tapi dia naikin produk atau bahkan dia iklan berbayar, yang ada orang cuman lewat doang ke toko kita. Jadi berurutan ya. Pertama itu tokonya dulu mesti siap. Setelah toko siap, baru tuh yang pertama naikkan produk setiap 4 jam. Yang kedua, atau kalau misalnya punya punya waktu luang, itu boleh sesekali bikin video. Atau video yang pernah diupload di Instagram atau di mana, upload ulang aja di Shopee. Itu lumayan naikin insight kita di Shopee gitu ya. Bentar, catatannya ketinggalan. Gitu ya. Live sekali itu gak apa-apa banget. Kalau misalnya nggak berani untuk tampil di depan muka, ya udah barang-barangnya aja kayak apa gitu. Pokoknya live 10 menit atau 15 menit udah cukup banget. Oke, selanjutnya Reel Instagram. Reels itu benar-benar membantu banget. Ria itu di Instagram followernya cuma 700 pengikut, sedikit banget ya. Tapi kalau bikin Reels pernah ada yang sampai 50.000 lebih yang nonton. Dan dari sana follower Instagram nggak naik, tapi di hari Ria Reels IG-nya FYP, follower Shopee nambah 400 sehari. Gitu, karena memang Ria di Instagram nyantumin link Shopee. Jadi orang tuh cuma kayak ngeklik link Shopee, lihat-lihat, baru follow Shopee-nya. Gitu. Reels itu ini banget, membantu sekali. Dengan Ria follower 700 orang doang, yang nonton kayak sampai 50.000. Kalau pas lagi stabil kayak 1.000, 2.000, 4.000. Pas lagi jangan apa satunya bahasanya biar positif gitu. Pas lagi gak rame gitu, ya udah cuma 100, 200. Jangan menganggap itu angka kecil. Bayangin kalau itu 100 orang datang ke rumah kita, lihat kita lagi masak, grogi gak? Grogi banget. Baru lagi masak, tukang paket datang aja, wes, wah gimana mana gitu. Jangan pernah menyepelekan hal kecil. Atau aku malas bikin reel yang nonton cuma 3 orang. Coba kalau kamu lagi ngejahit ditontonin 3 orang, grogi nggak grogi? Terus bisa jadi kayak lama-lama yang ngeliatin jahit jadi mau beli juga. Ya sama, ada juga gitu. Jadi kalau ada nonton 20, 10, jangan ngeliat rumput tetangga, udah fokus aja siramin punya kita. Itu pasti lama-lama berhasil gitu. Maksudnya ada hasilnya gitu. Yang kedua, video Shopee terus TikTok. Kalau TikTok memang dia sama sekali belum ini sih, belum menyentuh sama sekali. Karena emang sampai sekarang itu admin, dia belum punya admin. Jadi sekarang dia udah ada 4 pegawai, yang 2 freelance. Cuman yang 2 tuh anak SMA yang lagi nyari uang jajan. Jadi kayak bantuin potong kain, bantuin lipat pita gitu-gitu. Kalau tiap sore doang, balik kayak cuman 2-3 jam kerja, ya udah dia selesai gitu. Pekerja tetapnya baru 2, yang satu fokus jahit, yang satu fokus crafting. Untuk admin dan lain-lain dia masih pegang sendiri karena belum ada, yang pertama belum bisa mendelegasikan. Karena kan kalau kita mendelegasi ke orang tuh mesti ngasih product knowledge, mesti si orang itu mesti paham betul produk kita dan sebagainya. Jadi kalau dia saranin, admin tuh nanti deh, kalau bisa dihandle sendiri dulu. Kalau mau delegasi tuh mending lebih ke produksi, biar kita ada waktu buat konten, ya. Karena zaman sekarang tuh everything is content. Pernah lewat itu ya? Ya karena emang benar, apa-apa tuh mesti dikontenin. Namanya juga jualan. Nah, posting rutin di sosmed. Sebenarnya dia nggak tahu sekarang algoritmanya Instagram kayak gimana ya. Cuman ya udah posting aja lah gitu. Sehari
satu apa seminggu 2-3 kali. Ya, satu lagi, jangan pernah curhat hal aneh-aneh di sosial media. Kalau kita mau dikenal sebagai brand itu, misalnya kalau brand jualannya masih ngegabung sama brand pribadi, kalau akun jualannya masih ngegabung sama akun pribadi, jangan curhat hal-hal aneh di akun jualan. Nanti vibes-nya negatif. Jadi kayak ya udah bawaannya jadi negatif gitu. Lagi kalau curhat di sosial media misalnya kayak berantem sama tetangga terus sindir-sindiran, ya tetangga nggak lihat dosa iya. Jadi pokoknya jangan kotori akun jualan kita dengan hal-hal yang nggak penting, ya kayak masalah pribadi, curhatan apa gitu. Jangan di sosial media yang berhubungan sama jualan. Kalau di akun pribadi mah monggo, itu mah kembali ke pribadi masing-masing. Cuma kalau di akun jualan jangan digabung-gabungin. Tapi kalau sesekali kita ngeposting kegiatan sehari-hari kita, nggak apa-apa. Misalnya pas mau belanja kain nih, tak videoin toko kainnya, ya nggak apa-apa. Pas mau kulakan di video nggak apa-apa, ya. Itulah sekilas yang gratis-gratis. Pokoknya yang gratis tuh memang butuh energi gitu. Kalau yang kedua yang berbayar ya udah jelas iklan. Di Shopee ada iklannya, kalau di IG sama di Facebook ada ads. Endorsement, ada IG ads, ada FB ads. Endorsement juga butuh bayaran. Endorse lumayan ya, beberapa ya nggak tahu kalau di dunia non fashion ya. Kalau di dunia fashion tuh ada yang kayak satu kali jepret 200.000, 300.000. Itu rate-nya memang beragam karena kan nggak ada rate aslinya ya. Cuman yang pasti adalah sebelum kita endorse harus diteliti dulu. Nah, oke. Cara kita menentukan kita mau endorse siapa, ya dicari dulu yang bisa mewakili brand kita. Atau misalnya nih, ada nggak teman-teman yang masih belum tahu arah brandnya mau kemana? Oke, kalau belum tahu arah brandnya mau kemana, ini yang kejadian sama dia. Coba kita cari 5 atau 10 akun online shop yang itu tuh jadi impian kita. Contoh misalnya, iya aku mah nanti pengen kayak Vanilla Hijab misalnya. Iya kan? Aku mah nanti pengen kayak button scarf, kayak gitu-gitu. Nah, coba di list yang jadi impian kita tuh siapa di sosial media. Nah, terus diteliti. Oh, dia tuh karakteristiknya kayak gini. Kalau ngeposting kayak gini. Perhatiin deh, brand gede itu pasti dia konsisten. Kalau misalnya dia posting temanya gini, ya udah gini, karena itu memudahkan orang untuk mengenali brand itu. Ya. Nah, kita juga harus bisa bikin kayak gitu. Ketika misalnya posting sesuatu tanpa orang tahu, oh ini brand A, brand B, brand C, gitu. Kayak kalau misalnya kita ngelihat tulisan H barang branded, oh ini Hermes. Kayak gitu-gitu. Kalau goals kedepannya kayak gitu. Yang kecil-kecilnya sama, impian besar tuh dimulai dari yang kecil dulu. Gitu ya. Yang penting kuncinya adalah mau jualan online, mau jualan offline, yang pertama harus punya motivasi dulu. Karena itu bahan bakar. Ketika lelah, lihat tagihan, saya semangat lagi. Sesimpel itu. Kalau kayak ditanya, Ria kok semangat banget, atau yang dikasih makannya banyak gitu. Kalau misalnya ibu bapak, teman-teman semua, sekarang kondisinya alhamdulillah dalam kondisi yang tidak kepepet, alhamdulillah banget. Jadinya bisnisnya bisa mengeksplor ide tanpa harus memikirkan kebutuhan yang mepet. Contoh misalnya, Ria tuh idealis banget, pengen brand pita kita tuh terkenal banget. Tapi ada masanya Ria harus merelakan bikin orderan konektor ratusan tanpa label. Demi apa? Demi cash flow tetap jalan. Gitu. Karena ada beberapa orang reseller yang emang modalnya kuat, dia gini, Mbak, kalau aku pesennya 200 tapi tanpa label boleh nggak? Ya saya ya waktu itu harus bayar karyawan, merasa tergiur. Ya udah, oh ya Mbak, nggak apa-apa. Jadi sekarang kayak ada sistem minimal order tanpa label. Jadi dia nggak cuma jualin brand Ria pakai pita kita, tapi dia juga bikinin aksesoris buat orang lain, tapi ada minimal ordernya. Gitu. Jadi monggo teman-teman semua, yang namanya usaha tuh balik lagi ke kitanya gitu. Kalau kitanya nggak yakin, kalau kitanya nggak nggak berusaha sungguh-sungguh, ya nggak bakal jalan gitu. Coba nextnya apa ya? Oh ya, nah, cara mendapatkan modal gratis. Nah, ya coba ya. Gini teman-teman, ini dia mau bagi pengalaman sedikit.
dari awal tahun sampai sekarang dia 2 kali dapat modal gratis, alhamdulillah. Ini dua-duanya karena dia masuk komunitas. Yang pertama dia dapat bantuan itu nggak harus melulu banyak ya, jangan dipikir wah dapat puluhan juta, enggak. Bantuan modal yang pertama itu 750.000. Itu dia dapat karena dia ikut komunitas kayak sosial gitu loh, yang suka nolongin orang-orang sakit. Karena anak dia juga berkebutuhan khusus, jadi dia kan otomatis ikut komunitas itu ya. Tahunya dia lagi ada kayak mau bagi-bagi modal usaha, tapi kayak dengan syarat mesti ngasih tahu tentang perusahaan kita apa-apa kayak gitu-gitu. Nah ini kan dapat 750.000, alhamdulillah tuh dana segar, dibelanjain bahan jadi barang juga. Yang kedua, Ria dapat 3,5 juta dari brand brand namanya This is April. Dia brand fashion. Dia punya dana CSR, tapi dana CSR-nya tuh biasanya kayak cuma dibagi langsung kayak orang nggak mampu gitu. Nah tahun ini dia pengen bikin beda. Jadi dana CSR-nya itu dibagikan ke 13 brand fashion yang masih merintis, yang emang butuh modal, tapi selain dikasih uang, dikasih juga pelatihan. Waktu itu pelatihannya mentornya Mbak Iva Sogan Batik sama Mbak Nisa Putih. Jadi waktu itu nah ini di sini awal mula dia dapat banyak ilmu. Kalau ditanya uangnya mah nggak seberapa, karena uangnya pasti habis dalam waktu seminggu, karena buat laporan. Tapi ilmu dari mentornya yang ternyata bikin Ria alhamdulillah jalannya jadi lebih baik gitu. Dia selama ini kayak ternyata stuck tuh karena emang ilmunya nggak benar gitu. Nah jadi yang pertama adalah aktif di komunitas sesama pebisnis. Ini udah jalan bener banget nih untuk masuk ke komunitas kopi ini, karena pasti akan ada info, bukan kopinya yang ngasih uang, tapi akan ada info-info entah itu dari UMKM lah, entah itu dari dana hibah lah atau apa. Yang penting aktif di komunitas, karena itu pasti informasi telinga ke telinga tuh pasti lebih akurat. Yang kedua, maksimalkan sosial media untuk menambah relasi. Udah follow akun-akun UMKM belum? Kan di Jogja tuh Ria ngerasa termasuk yang support banget sih sama UMKM. Terutama ya Ria nggak bisa ngebandingin dari satu kabupaten ke kabupaten lain karena Ria di Bantul ya. Cuman memang di Bantul belum seaktif di Sleman dan di Jogja. Cuman seenggaknya ya ada wadahnya. Cuma di following Instagramnya gitu ya, dilihat ada program apa. Mereka tuh suka ada ini loh, kayak pasar Ruby namanya. Jadi kayak pasar gitu, kayak mini pameran gitu, tuh lumayan juga bisa membantu relasi dari sana. Nah, Ria juga yang kedua itu gara-gara lihat sosial media, ada teman yang posting lagi nyari brand yang lagi mau dimodalin tapi harus ikut mentor dan sebagainya. Daftar, lulus seleksi dapat. Teman Ria juga dia dapat gantiin temennya. Jadi kayak temennya yang lolos sebenarnya, cuma kayak temennya itu ternyata nggak punya produk, jadinya dia yang maju. Tapi ya udah, yang penting kan dapat modalnya dan halal dan bisa membantu untuk usaha kita. Pokoknya sekarang sosial media itu jangan cuman scrolling doang. Ya gitu ya. Kalau yang paling bisa dilakukan adalah itu follow UMKM. Karena terus Ria nanya, kalau yang kabupatennya misalnya tidak terlalu banyak acara yang bisa mensupport, Ria nanya ke mentornya waktu itu, jadi datangin aja ke sana kayak sowan gitu, perkenalkan diri saya siapa, gini kayak Pak kira-kira ada info apa ya gini kayak gitu. Karena emang yang namanya modal tanpa pinjaman itu pasti dari kayak hibah atau dana CSR kayak gitu. Yang pasti adalah kitanya mesti aktif, mesti jemput bola. Kalau nungguin nggak bakal ada yang tok mau ngasih modal, nggak ada ya. Jadi harus diikhtiarin, harus mau jemput bola, harus mau follow sana sini. Friendly lah di sosial medianya ya. Nah yang ketiga ini yang penting, pastikan produk dan brandmu punya value atau nilai plus. Yang namanya mau modal itu kan gak cuma kita ya, jutaan orang di luar juga pengen dapat modal yang gak harus dikembalikan gitu, yang bukan bentuknya pinjaman. Jadi sekarang selain fokus nyari modal, fokus juga benerin produknya.
brandnya, sehingga nanti ketika ada kesempatan kayak seleksi, karena pasti yang kayak gitu tuh seleksi sistemnya. Ketika ada seleksi kitanya udah siap gitu, sama-sama jualan bolu, sama-sama jualan baju, sama-sama jualan minuman, sama-sama jualan minuman. Tapi kalau kita punya nilai lebih, itu bisa jadi nilai plus. Contohnya yang bikin Ria lolos waktu itu karena awalnya pita kita itu dibangun judulnya untuk mengurangi sampah fashion. Jadi awal mulanya itu Ria bikin aneka aksesoris itu dari barang thrift atau barang second. Contoh misalnya yang keteknya bolong, yang bolong kayak gitu itu kan nggak laku. 100.000 dapat sekresek gede banget. Ria guntingin tuh dibikinin. Nah pas ngajuin proposal Ria ngajuin itu. Jadi kan nggak cuma sekedar lucu, nggak cuma sekedar berjadi uang, tapi ada nilai plusnya, mengurangi sampah fashion. Contoh kalau untuk yang lainnya misalnya kayak Ria nih, sampai sekarang Ria itu menerapkan mengurangi sampah plastik di Shopee. Jadi Ria tuh ngasih keterangan di setiap produk di Shopee, kami tidak memberi plastik per produk, kami plastiknya per orderan, dalam rangka untuk mensupport Go Green dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya untuk reseller yang butuh plastik lebih harus konfirmasi. Tuh, jadi dan itu juga sebenarnya dari segi ekonomi lumayan banget. Kita jadi hemat, gitu kan? Plastik perekat kan lumayan kalau dikali berapa. Jadinya dia sekarang kayak kalau yang pesennya 24 biji pun tak jadi satu plastik. Karena udah ada disclaimer di awal bahwa kami adalah brand yang mendukung Go Green dengan cara mengurangi plastik. Toh orang beli 10 buat dia sendiri, ngapain diplastikin satu-satu gitu kan. Makanya dia kayak ngasih disclaimer, kecuali kalau untuk dijual lagi. Kalau untuk dijual lagi pun plastiknya nggak di-packing di awal, ya udah diselipin aja di paket. Nanti dia pakai sendiri-sendiri. Yang pertama kita ngurangin tenaga, yang kedua biar nggak lecek di jalan gitu ya. Jadi sekarang yuk berlomba-lomba untuk menemukan value di produk kita itu apa. Nah, kayaknya sekarang ini dulu deh, Q&A dulu deh. Sekian dulu kayaknya, udah nggak ada lagi yang mau disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita praktek dulu aja, nggak praktek banget. Cuma kira-kira teman-teman kalau ada yang mengganjal atau mau ditanyakan, sekiranya Ria mampu menjawab, akan dijawab. Kalau enggak, nanti kita cari jawabannya bareng-bareng. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu, ngantuk Bu? Enggak ya? Baik, ini ilmunya luar biasa banget. Ternyata Ria ini menceritakan bener-bener total ini. Kalau misalnya mentor udah ternama mahal banget nih. Baik, Pak Bu, ini ada sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan yang mengganjal, yang awalnya Teh Ria bisnis apa, ataupun dari awal mau fashion, karena kebanyakan Teh Ria di sini ini kuliner yang di bawah kayak gitu. Jadi silahkan boleh tanya. Nah kebetulan saya sama Ria tuh emang beda produk. Nah kalau Ria ini lebih ke fashion, kelihatan kan Bu? Nggak mana. Dan kalau saya bukan gitu. Jadi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh bebas kan? Ya, bebas. Ada yang lupa antar. Oh iya, takutnya teman-teman belum tahu kalau di Shopee itu ada admin, ya, ada Jadi kalau mau masukin produk ke Shopee, ditaikin harganya sedikit, karena nanti akan dipotong untuk uang administrasi layanan dari Shopee-nya. Besarannya kalau teman-teman pemula itu biasanya sekitar 4%. 4% dari penjualan. Dia fotonya per transaksi. Jadi kalau misalnya orderannya 100.000, ya dikurangi aja 4%-nya, berarti sekitar 4.000 ya. Nah itu masuk ke Shopee. Kalau saya posisinya udah lebih banyak dari itu. Saya potongannya sekitar 7,8%, 7-8% per orderannya. Banyak nggak? Banyak. Kadang kalau dijumlahin saya tuh sebulan bisa sampai 3 jutaan bayar ke Shopee-nya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau nggak jualan di Shopee, saya bakal kewalahan banget harus melayani sekitar 1.000 orderan per bulan. Kalau via WA, kayak nggak kebayang aja. Karena bedanya di Shopee dan bedanya jualan di Shopee dan bukan, bedanya jualan di marketplace dan bukan marketplace.
Contohnya kalau di Shopee, orang tuh datang nih, makanya kenapa tokonya harus cantik nih. Orang datang, pilih-pilih sendiri, baca-baca sendiri, lihat-lihat review, tek, bayar, selesai. Langsung cungkling ke kita buat di packing. Kalau di WA, malam teh, malam bu, jangan lupa emotnya, nanti disangka sombong. Mau tanya, kalau cake untuk diameter 20 cm itu 100.000 dapat nggak, misalnya gitu. Kalau nggak dapat, mohon maaf bu, gitu. Satu customer super duper text time, ya, darling. Satu customer tuh bisa 10-15 menit dan belum tentu closing. Mak, tanya dulu ya Mbak. Tanya dulu ya, Mbak, tanya dibandingin sama tetangga sebelah kan sakit hati. Nah, kalau di Shopee itu enggak. Makanya dulu pas zaman saya belum rame, Maret itu omset saya masih 500 ribuan. Juni 200 ribu. Nah, Juli langsung 10 juta. Terakhir alhamdulillah 38 juta bulan kemarin. Nah, sebenarnya 38 juta buat sebagian orang apa itu omset segitu doang dibanggain. Saya bukan bangga karena 38 jutanya, tapi kayak berhasil menahan lelah, berhasil menahan kantuk setiap malam, berhasil menahan untuk tidak nyamperin anak saya ke kamar walaupun dia manggil-manggil karena saya tanggung lagi ngerekam. Itu yang bikin bangga, kayak ya Allah, anakku makasih ya udah membantu ibu, kayak gitu loh. Maksudnya yang sampai akhirnya bisa bertahan karena support system itu penting. Jadi kalau kita mau jualan di Shopee, soal dulu sama suaminya atau sama ibu. Kalau saya sama ibu karena kan suami kerja juga kan. Mah titip Khalil ya, oh ya, mah titip adek ya. Pokoknya misalnya malam, saya dari jam 11 kan anak saya tim begadang paling cepat jam 12 sampai jam 11 tidurnya. Jadi kayak dari jam 10 tuh saya udah gak megang anak gitu. Cuman sekarang kadang suka kebablasan. Kalau lagi siang juga kan repot kan. Cuman seenggaknya tetap sama anak mesti prioritas dalam artian gak mesti harus 24 jam sama anak, tapi ketika sama anak total gitu. Itu intinya. Nah, ini oke. Ini omset bulan kemarin. Nah, enaknya Shopee itu coba di yang paling atas dulu. Nah, oke sip. Enaknya Shopee itu kita udah punya akuntan, kita kayak udah punya Karyawan sekretaris kayak gitu-gitu udah bisa di-download kayak laporan bulanan, laporan apa-apa gitu. Buat yang bodoh akuntansi kayak saya nggak tahu cara menghitung dan sebagainya udah disediain. Apalagi kalau yang bukannya dari browser itu udah lebih enak banget. Nih kayak ini April, ini periode data bulanan. Jadi kita tuh bisa ngelihat hariannya berapa, mingguannya berapa, per 30 hari berapa. Ada yang pesanan dibuat. Kalau pesanan dibuat itu dalam artian orang yang belum bayar pun udah ke input ya. Nah ini April 2022 sebulan cuma satu doang yang pesan di Shopee. Coba dikit. Terus ini bulan Mei. Mei-nya cuman Mei ada 5 pesanan. Ini 5 pesanan saya inget banget. Ini yang 3-nya teman saya yang WA duluan. Tapi dia CO-nya via Shopee supaya free ongkir. Oh, ya. Mei masih 438.000 itu penjualan ya, omset bukan laba bersih. Next. Ini Juni 8 pesanan tapi cuma 190.000 karena jualannya yang kejual bros sama strap mas. 3.000-an. Next terus. Tapi traffic udah mulai naik ya Bu. Pokoknya dari semenjak tahu ilmunya dari Juli, terus saya Juli itu udah bisa dibilang mulai tahu lah di shop itu mau ngapain, mesti ngapain dan sebagainya. Grafiknya naik karena memang sekali kita dinotis sama Shopee, sekali kita kelihatan bagus nih tokonya sama Shopee, dia bakal ngejar karena dia juga butuh kita buat penjualan. Tiap hari kayak ditawarin ikut kelas inilah, ikut kelas itulah, sampai kayak Shopee itu sespesifik ini. Kan dia banyak banget barangnya. Kan dia banyak banget barang yang dijual di Shopee. Shopee itu kayak ngasih peringatan, yuk fokus ke produk bestsellermu gitu. Terus dia klik lah, ini maksudnya apa? Kok Shopee bilang kayak gini gitu. Pas setelah dibuka ternyata Shopee itu ngasih pemberitahuan untuk memudahkan jualan di Shopee itu fokuslah ke beberapa produk andalanmu. Oh ternyata dia mau ngasih tahu ke kita kalau yang sekiranya cuma menu-menuhin etalase doang nggak usah gitu. Makanya dia berarti emang bukan
Shopee-nya yang nggak baik waktu itu ke Ria selama 3 tahun kemarin, emang Ria-nya nggak nyari info apa-apa gitu ya. Nah ini penjualan September, Ria cek, alhamdulillah pertengahan bulan ini udah hampir 20 jutaan lebih. Dan itu ini 38 juta, 35 jutanya tuh konektor. Teman-teman boleh masuk ke, takutnya dia boleh masuk ke Shopee pitakita.id, teman-teman bisa lihat kalau 90% penjualan dia itu dari konektor. Guys, dia jualan konektor di kala orang udah gak pakai masker. Karena apa coba? Dulu orang beli konektor karena butuh, iya nggak? Sedangkan orang beli masker untuk kita karena lucu, karena fashionable, karena mereka lihat aja feedbacknya. Ih aku jadi pusat perhatian di kantor. Ih teman-temanku pada mau. Tuh pasti yang beli anak SMP kan. Soalnya fotonya dia pakai seragam dan belinya warna putih. Apalagi pabrik itu jos banget. Kalau satu beli, dia orderan berikutnya chat, Mbak aku mau samaan kayak seragamku ya. Dia pesen buat teman-temannya juga. Pegawai pabrik rata-rata kayak gitu. Dia sampai kayak, ya Allah ini jualan konektor sampai puluhan juta. Dulu dia jualan jilbab jungkir balik, udah tiap hari bikin video, nggak nyangkut gitu. Ternyata memang idealis boleh, tapi kita harus sedikit lebih longgar. Ketika misalnya kita punya 5 produk, kita andalkan si A dan si B, ternyata yang larisnya si C, ya udah fokus aja ke yang laris. Tapi jangan jadi di stop juga kayak sekarang Ria nih. Ria, tapi kan konektor bakal ada akhirnya. Ya, sadar betul Ria bahwa akhirnya konektor akan habis masa hitsnya. Betul, akan ada kalanya orang nggak pakai konektor lagi ketika corona benar-benar udah nggak ada. Amin, Allahumma amin. Semoga segera gitu ya. Makanya mulai sekarang Ria udah mulai beralih ke hair clip atau dibuat dalam bentuk lain, jepit rambut kayak jilbab. Sekarang dia udah mulai perkenalkan jilbab lagi dan lain sebagainya, bikin dalam bentuk yang lain. Dalam 2 bulan ini dia les ngerajut, les nyulam, les apa untuk persiapan bahwa ini nanti akan ada akhirnya, sehingga dia harus punya skill lebih supaya bisa ngasilin produk yang baru. Tapi yang penting kuncinya satu, kalau passionnya udah di situ, sekalipun nanti menurun, insya Allah kayaknya nggak bakal sampai berhenti gitu. Misalnya jilbabnya disulam jilbabnya dirajut apanya dan sebagainya. Intinya inovasi ya, dan passion dan ikhlas. Jadi kayak kalau itu happy. Positive vibes itu penting banget. Sampai kayak orang tuh, enak ya Teh Riamu udah mah subur, makmur, nggak ada beban hidup. Ya Allah, kalau saya ceritain beban hidup saya, sinetron Indosiar mah kalah jauh. Orang tuh nggak harus tahu beban hidup kita. Kalau kita niatnya mau jualan, orang mau cukup tahu produk yang kita jual, kita pedagang yang baik, kita pedagang yang jujur, kita kawan yang baik, udah cukup. Lainnya cukup kita dan Tuhan yang tahu. Gitu ya, oke, next. Ada yang mau bertanya nggak? Apapun Silakan, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oke, baik. Minum dulu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ada masalah. Nanti istilahnya kemarin di kuliner, karena untuk pertama kali. Nah, karena permintaan dari Grab atau GrabFood sama itu, mereka tuh menyampaikan ke saya, Bu coba dimasukkan Grab. Nah, saya kan terus terang masalah kayak gitu males, karena apa? Kita harus fokus ke situ. Sedangkan keadaan saya hanya sendiri gitu loh. Ya oke lah, terserah. Saya pikir kan gitu. Nah, saya menyerahkan apa yang dibutuhkan. Nah, setelah itu berjalan, tapi kan kewalahan. Jualan di GrabFood maksudnya berjalan? Iya, berjalan lalu terus akhirnya, wah kok ada waktu? Kan ada batasan waktu. Iya. Harus 15 menit. Gitu. Iya, betul, selesai. betul. Padahal Iya, kalau betul. kuliner itu kan nggak mungkin. Persiapannya ya betul. Nah, akhirnya kan wes lah gini aja. Saya nggak mampu untuk itu. Kan dikasih solusi. Kalau 15 menit nanti langsung dipencet aja. Nanti kita nunggu nggak apa-apa. Oh iya. Nah, gitu. Iya betul. Nah, tapi kenyataannya ya nggak bisa Nggak ya. bisa, betul. Nggak bisa karena sudah numpuk-numpuk. Oke. Nah, akhirnya saya kan vakum. Sudah, saya nggak mau pakai itu namanya sosmed. Oke. Saya
nggak aktif lagi, sengaja saya nonaktifkan. Tapi saya memang pakai satu akun. Iya. Jadi IG, Facebook semua itu pakai. Akhirnya kan saya secara nggak online lagi. Nah sekarang saya mau membangun bukan untuk kuliner yang langsung dimasak, tapi kemasan. Oh iya. Nah Kalau boleh tahu, dulu pas di GoFood itu apa makanannya, produknya, yang jualan di GrabFood itu? Nah itu semua identik Jogja. Jadi Oh kayak resto gitu ya Bu, Ya, kayak jadi masakan-masakan gitu. ke situ, tapi belum sempat itu akhirnya saya udahlah, bikin saya malah nggak karuan gitu. Iya, betul. Nah akhirnya saya buat kemasan. Iya. Dan itu saya buat kemasan. Kebetulan kan saya nggak pakai itu lagi, justru jalan. Iya. Nah melalui itu kan jalan kirim kemana gitu kan lebih enjoy, lebih Iya. santai, malah bisa Iya. dikerjakan. Nah pertanyaannya sekarang tuh gini, saya mau masuk ke karena waktunya sudah ya oke lah, saya nggak, salah satu sudah saya lepas, saya Yeah. mau fokus ke itu kan karena sekarang sudah harus mau tidak mau Mau ke online. Nah maksud saya dari akun itu saya sering kan dapat pemberitahuan dari itu semua gimana, saya sengaja nggak aktifkan. Nah itu aku harus kembali ke situ atau aku buat baru lagi dengan nomor yang baru atau gimana? Sedangkan ini rencana saya untuk kuliner saya nggak mau masuk ke situ. Maksudnya ke situ itu kayak ke GrabFood yang waktu itu kan? Jadi saya sudah untuk kuliner sudah lah mending offline langsung aja Iya. ketemu. Nah sedangkan untuk online ini saya untuk aksesoris. Nah kemarin diusulkan untuk buat izin UMKM. Iya. Nah kita masuk melalui online juga, tapi kan sulit. Iya. Nah, izin pertama kali untuk UMKM harus punya izin untuk Iya. bisa ikut pameran. Iya. Nah, kebetulan kan sudah ada, saya sudah ada rencana untuk batik apa itu dari daun. Nah, ekoprint. Oh iya, Nah, ekoprint. tapi kan izinnya itu kan karena untuk suruh online saya kesulitan. Iya. Saya masuk tuh benar-benar sulit. Nah, jalurnya itu bagaimana? Itu dua. Setelah itu masuk, rencana saya khusus untuk itu aja yang bisa siap dikerjakan setiap hari, kita tinggal Kirim. kirim ke aksesoris itu kan bisa masuk melalui bros, aksesoris semua apa badik-badik dalam bentuk Jogja lah, tetap dari itu. Cuma saya permasalahan di sini tuh akunnya itu loh, sing saya harus Iya. bagaimana? Iya. Itu penting karena Oke. saya mulainya harus itu satu top atau bagaimana itu. Iya. Terima kasih, assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa tadi? Bu Surya ya. Bu Surya, saya coba cerna pertanyaannya dulu dan coba jawab sebisa saya ya. Kalau berarti intinya Ibu tuh mau berubah haluan nih dari kuliner jadi aksesoris. Ya, Karena yang kuliner rame tapi kewalahan. ya nggak bisa. Iya, kalau tapi yang aksesoris ini jenengan udah jalan. Yang mana? Yang aksesoris Belum. baru mau memulai. Makanya izin apa saya tata. Oke, nah kalau untuk izin perizinan, saya nggak bisa jawab ini karena saya pun sekarang sedang berjuang izin ini. Jadi kita itu, saya belum ngurusin izin apa-apanya. Jujur ya, teman-teman jangan ngebayangin omset saya segitu, misalnya saya punya tabungan, punya apa enggak. Semua keuntungan jualan sampai saat ini baru cukup untuk dapur, keluarga, obat rutin, fisioterapi, anak-anak dan lain-lain. Jadi kenapa kok kita nggak ngurus izin? Jujur saya takut harus bayar, gitu ya. Karena saya tanya ke semua teman-teman yang ngurus, entah itu hakim, entah itu apa, entah itu izin, pasti seenggaknya harus ada dana yang dikeluarkan. Dan saya belum siap untuk itu secara pribadi. Makanya karena saya dari segi finansial masih sangat belum siap, saya sekarang fokusnya yang penting omset dulu, orang kenal, nanti rezeki kita masih bisa diakuin sama saya, ya udah nggak apa-apa, nanti kita cari jalan keluar yang lain. Gitu. Saya kayak ngerasa karena yang harus diselesaikan dalam hidup itu banyak, saya nggak pernah mikir jauh-jauh. Goals ke depan ada, contoh misalnya, saya pengen suatu hari kita punya pabrik sendiri, punya riset dan sebagainya. Cuman saat ini saya baru menjalani yang saya bisa jalani, dan untuk perizinan kayaknya nanti Mbak Arum yang coba mengarahkan, karena saya benar-benar blank masalah perizinan. Saya baru buka websitenya aja,
Saya baru googling cara ngurus haki, yang keluar iklan-iklan yang biro-biro yang mau ngurus haki dengan cepat. Nah, ini udah pasti uang, Ya udah saya mundur dulu, mundur tanpa berita. Karena memang belum siap dari segi dananya, gitu ya. Jadi yang masalah perizinan saya skip dulu. Lanjut yang masalah akun. Kalau akun ini maksudnya Instagram gitu atau apa? Ya semuanya itu satu akun. Kayak Facebook. itu akun pribadi atas nama ibu. Pribadi. Terus sama ibu pas jualan kuliner namanya diganti Saya ganti. jadi apa? Itu kemarin kan jadi Mandala. Iya. Nah kan saya ganti. Nah ternyata saya tutup lagi dong. Karena ada masalah. Saya nggak bisa nanganin gitu. Lah aku mau lari ke nggak usah pakai akun pribadi saya gitu loh. Itu gimana? Nah gini, kalau saya sarannya ya, jangan memulai sesuatu dengan yang sudah ruwet. Contoh misalnya, saya kurang paham masalah yang ibu maksud apa. Cuman yang jelas ini, ketika ibu misalnya ada ketidaknyamanan dengan akun yang lama, apapun itu misalnya gini. Kalau ibu akun pribadi terus diganti jadi akun kuliner, orang-orang udah kenal ibu sebagai akun, sudah kenal akun itu sebagai akun kuliner misalnya. Terus tiba-tiba ganti jadi akun batik, pilihannya ada di tangan ibu sebenarnya. Yang pertama, kalau ibu mau memulai dari awal, bikin akun baru, nggak apa-apa. Yang lama ya udah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi kalau misalnya ibu merasa bahwa followers atau pasar yang ada di Facebook ibu yang lama, pasar yang ada di Instagram ibu yang lama, itu bisa jadi pasar untuk bisnis ibu yang baru, ya nggak apa-apa juga pakai yang lama. Nanti tinggal diganti namanya. Tapi kalau di Instagram itu, ketika kita ganti-ganti nama, orang akan tahu. Karena kita bisa nge-tracking, ini akun berapa kali ganti. Nah, kalau saya pribadi jadi ibu, saya bakal memilih untuk buat akun baru. Biar orang kayak percaya, oh ini bisnis yang baru mulai, terus semuanya langsung berhubungan sama bisnis itu. Gak ada embel-embel ketika orang kayak nge-track, ini kayaknya aku nggak nge-follow Ecoprint, kok ini tiba-tiba ada Ecoprint, pas dicek, walah ini dulu ternyata yang jual gudeg misalnya gitu. Nah, Kalau saya nggak tahu cuma menyerahkan ini ibu udah jadi. Nyerahkan ke pihak Grab ya gitu ibu? Apa? Oh, berarti kepengurusan kayak GrabFood kayak gitu-gitu ya dia urus sama yang lain. Kan dia datang, udah masukkan Facebook. Pikirannya mesti gue buat, pikirannya kalau saya belum siap untuk itu, gitu loh. Iya. Udah nanti langsung tak kenal ya, kasih ini tuh ditanyain macam-macam, suruh ini. Gitu. Kenapa waktu itu pas lagi ramai itu nggak nambah karyawan buat tetap bisa di kuliner? Ya, di kuliner dong, terima karyawan belum percaya. Oh, ya betul. Iya sih. Takut ini ya bu ya. Iya memang pilihan ada di tangan masing-masing ya. Maksudnya, cuman kalau nanya ke saya, mending bikin akun baru, biar tidak meninggalkan jejak yang lama. Nomornya baru atau? Nah kalau misalnya nomor, kalau ibu cuma ada satu nomor ya nomor lama nggak apa-apa. Berarti semuanya baru dari Facebook gitu semua. Akunnya aja yang baru. Kalau identitasnya tetap pakai yang ibu aja. Itu ya nggak apa-apa. Yang penting namanya aja yang baru. Gitu ya. Saya doain mudah-mudahan bisnisnya lancar ya mbak. Amin. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi ibu-ibu. Oh ya, tadi menyinggung izin ya. Oh iya izin. Nah, jadi Bu, rata-rata pengusaha itu sebenarnya mulai dari izin dulu baru bergerak atau berjualan dulu baru izin. Nah, oh dijawab ya? Udah dijawab. Ya Bu, jadi ketika saya memiliki PT sekarang ini, itu sebelumnya nggak ada izin. Jadi saya termasuk marketing dari reseller lah, bisa dikatakan reseller. Jadi ibu-ibu yang penting jalan dulu. Singkat ceritanya adalah, karena saya bukan pemateri hari ini, intinya adalah yuk kita jalan dulu Bu. Ya, kalau misalnya masuk ke account atau sosial media yang tadi Ibu Surya bilang harus ada syarat AIUEO gitu ya Bu ya untuk masuknya, ada beberapa pilihan yang tidak serumit itu kok. Ya, jadi ibu bapak yang misalnya kayak Bu Surya kan lebih ke makanan ya Bu ya, dan nanti mau beralih ke batik atau segala macam kayak gitu, boleh Bu. Dan itu dua-duanya misalnya jalan pun juga bagus ya Cin. Iya. Sebenarnya bagus karena juga ada basic di situ. Jadi kalau untuk izin itu, kalau makanan itu lebih, nanti kita akan hadirkan narasumber Bu yang memang di sini kebetulan ada Pak Aning udah datang di bagian depan. Ya Pak, nanti tolong dibantu gitu ya. Untuk
dinas hadir di bagian proses perizinan PIRT. Nah, di sini ada yang produk makanan. Nah, lebih baik Bu, ini ada saran dari teman-teman yang kalau udah jalan dan pengen sedikit ada embel-embel legalitas, itu kita lebih ke PIRT dulu aja. Itu lebih paling murah. Seperti itu. Baru nanti akan merujuk ke halal dan lalala lilu-lilu gitu ya. Jadi nggak setiap usaha langsung PT, langsung CV itu jangan. Seperti itu. Yang penting yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Nah, kita coba penuhi, tapi harus jalan dulu. Jangan kebalik, izin dulu ya kan? Tapi usahanya nggak jalan. Nah, seperti itu ya. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi Bu, Pak? Iya, ayo. Aku dari tadi nunggu Mbak Sherin karena Mbak Sherin satu frekuensi sama Mbak Ria. Oh iya fashion loh. Iya, fashion. Enggak, ini yang tas kulit loh. Malah bisa go internasional loh sebenarnya, Mbak. Iya. Ya Mbak. Enggak ya, Mbak? Ini aja. Ini keramat banget kalau juga. Orang ajaknya. Pakai aja deh. Oh, on off-nya. Oh iya. Ini aja sih nggak apa-apa. Suara. Iya, ini sakral. Selamat malam, Mbak. Malam. Saya sharing dari produk saya kan tas kulit ya, Mbak ya. Jadi kalau permasalahan yang sekarang saya hadapi, itu kan saya meneruskan bisnis orang tua. Iya. Jadi udah di branding juga. Oh dari branding. Iya, jadi dulu emang udah ada namanya, cuman karena dulu fokusnya langsung jual keluar dan belum pernah jual lokal. Sekarang kan jual lokal, jadi saya benar-benar kasarannya mulai dari nol gitu. Nah itu saya kan sejak pandemi ini kan belum produksi dalam jumlah banyak. Jadi antara mau PO atau Mau ready stock. bukan, Oh. malah jadi pesennya per biji gitu loh, custom order. Oh iya. Gitu. Nah, sekarang tuh kan saya ada 2 brand. Satu namanya Shanin, yang satunya lagi cuci gudang tas kulit Jogja. Oke. Yang Shanin itu saya tujukan buat tas-tas yang barusan diproduksi dalam jumlah ya katakanlah cuma dalam jumlah dikit lah. Sedangkan yang cuci gudang itu karena stok yang produk-produk dulu itu masih banyak banget dan emang jumlahnya nggak banyak, per kategori itu nggak banyak, jadi kadang banyak satuan gitu. Nah sekarang yang mau saya tanyakan, tadi kan background, yang mau saya tanyakan kan sekarang saya mau fokus dulu yang dicuci gudang untuk ngabisin stok biar bisa bermodal. Nah itu kalau tadi Teh Ria bilang kan harus ada produk yang bisa jadi best seller. Nah biasanya produknya banyak, Iya betul. bijian. Iya. Jadi saya juga kesulitan juga gitu loh kalau mau Satu ya. Iya. Terus kalau yang fotografer kan mahal ya. Iya betul. Padahal produknya banyak. Iya. Kita tuh mikirnya hari ini harus 20 foto. Ternyata 5 aja udah capek. Udah capek ya benar. Belum editnya. Iya, karena kan saya bukan walaupun saya suka foto-foto ya. Tapi kan foto yang enak dilihat itu kan susah buat diambil. Belum edit, caption. Iya benar. Kalau dikerjain sendiri kan lumayan ya. Nah itu kira-kira gimana tuh Mbak untuk yang produk best seller? Iya. Itu gimana? Berarti kan pertanyaannya, ya sama-sama. Berarti simpelnya adalah gimana caranya jualin secara online stok sisa yang banyak itu. Sedangkan kalau di Shopee tadi yang teorinya mesti produk besar dan lain sebagainya, gitu kan. Bahkan ada 2 brand tuh. Yang pertama apa namanya? Shanin. Nah, yang Shanin tuh berarti kan kalau Ria lihat arahnya, Shanin tuh yang nanti bakal terus kayak buat istilahnya yang cuci gudang ini setelah habis nanti buat jadi modal si Shanin kan, iya kan? Nah, cara kalau mau di online buat ngabisin stok yang banyak itu caranya harus live Mbak, live shop. Nah, tuh, ya itu tuh kalau Shanin udah ada di Shopee-nya, Ada semuanya. udah mulai ada transaksi. Ya belum. Mbak ada akun pribadi. Saya malah nggak punya akun pribadi Shopee Mbak. Jadi semuanya bocoran. Oke, sosial media apa yang paling Mbak andalkan saat ini? Instagram. Instagram pribadi atau Instagram dagang?
Yang kalau dagang saya Oh, dagang oke. Nah, kalau gini, kalau misalnya goalsnya yang penting ini barang stok jadi uang, karena kita butuh modal untuk produksi barang baru yang si Shanin ini. Ya udah, mau nggak mau kita mesti sing-singkan lengan dan maksimalkan. Yang pertama, live-nya jangan di Shanin tapi saya saranin. Nah, oke ini. Yang kesalahan adalah diskon atau sale gila-gilaan padahal kita baru launching. Itu salah banget. Ngasih harga pre-sale itu untuk sebagian produk itu nggak baik. Apalagi sering ada yang diskon. Dulu saya gitu. Dulu saya sering banget jadi diskon, sebulan tuh bisa beberapa kali. Sampai suatu hari tersentil oleh omongan customer. Teria kapan diskon? Aku nungguin diskon baru mau belanja. What? Oh berarti selama ini saya tuh dinilai sebagai brand yang sering ada yang diskon. Dan orang belanjanya nunggu momen diskon. Dari sana sampai sekarang nggak pernah saya ngadain diskon lagi. Karena ternyata niatnya pengen rame tapi ternyata salah diterima pasar gitu. Jadi kalau mau live Shopee atau live TikTok atau apa, mending bikin akun yang baru dulu. Karena nanti kalau live-nya di Shanin, nanti orang ya udah beli yang itu terus nanti ketika pasti harganya beda antara yang Shanin sama yang sel cuci gudang. Atau kalau banyak yang paling bisa mengandalkan live Instagram, live IG dulu nggak apa-apa. Gitu. Live Facebook juga lumayan. Atau kalau misalnya punya kayak relasi temen, cari, nah ini cara yang paling ini memang sedikit butuh modal ya. Cari influencer Jogja lokal yang dia bisa diajak collab untuk live bareng di akunnya dia. Coba tanyain rate-nya berapa. Karena misalnya kalau kita ngandelin live dari akun sendiri kita yang belum ada penontonnya, bukan nggak mungkin tapi butuh kesabaran. Kalau misalnya Mbak dalam kondisi ada modal untuk mau join live sama selebgram, itu bisa dicoba. Jangan yang mahal-mahal, coba dari yang sesuai harganya sama kita jangkau dulu. Bilang aja apa adanya ke selebgramnya, kita punya barang yang mau diselin, bukan karena jelek, bukan karena reject, tapi karena kita mau launching produk baru, tapi ini masih banyak. Jujur aja kalau kita di online masih baru, akunnya belum bisa kalau buat live, karena kayak TikTok aja kan nggak langsung ujuk-ujuk bisa live. Dia kayaknya ada minimal followers berapa baru bisa live di TikTok. 1000 ya? 1000 followers TikTok baru bisa live di TikTok. Suka tahu Kak Jill nggak? Iya. Nah, suka di TikTok darling. Nah, Kak Jill tuh kan sering banget diajak collab sama brand. Iya kan, dia jualin perlembab, jualin apa, jualan. Nah sama kayak gitu konsepnya. Jadi kita kayak ngehubungin selebgram, mulai dari selebgram lokal dulu aja. Siapa gitu yang rate-nya sesuai. Gitu. Kalau Ria ada namanya Asa Kecil. Dia seumuran 30 tahunan gitu. Cuma dia koleksinya Barbie yang lucu-lucu kayak gitu. Nah, dia follower di TikToknya 1 jutaan. Dia juga suka kerjasama sama brand, coba aja. Dia mau nggak live? Biasanya kita live bareng dia atau join live kayak gitu. Yang penting barangnya cepat habis kan. Memang kalau di online itu mau nggak mau kita butuh effort yang lebih. Mau foto bagus-bagus, stoknya cuma 1, kayak udah buang-buang waktu terus udah itu habis, nggak kepake. Beda sama bikin katalog, ya kan? Kalau bikin katalog kita mau mencurahkan semua tenaga juga nanti fotonya kepake lama buat di katalog. Kalau kayak cuci gudang, live itu yang paling ini sih, paling efektif. Cuman memang join live sama yang followernya udah banyak. Tapi kita juga live aja. Shopee itu penonton nggak mandang bulu kok. Maksudnya kayak walaupun follower kita cuma kayak 10-20, ketika live ada kok yang nonton. Yang penting bikin judulnya menarik, kayak tas kulit harga berapa misalnya, kayak gitu. Oh iya, saya juga lupa tadi ngasih tahu, ketika mau upload foto di Shopee jangan lupa kasih namanya yang bener, yang sesuai sama mesin pencarian Shopee. Contoh misalnya kalau kita nyari barang apa ya, kaos kaki misalnya, kita klik kaos kaki di Shopee, nanti akan muncul di bawah-bawahnya itu. Nah itu adalah kata-kata keyword yang paling sering dicari sama orang. Kaos kaki anak, kaos kaki cewek, kaos kaki Korea. Yang namanya Korea itu segala jenisnya pasti ke bawah-bawah. Baju Korea lah, apa Korea pasti ada. Nah gitu. Jadi ketika kita namain produk misalnya, mau kita jualan kaos kaki juga, tulis kurang lebih yang seperti itu. Biar nanti ketika orang ngetik yang kita muncul. Gitu ya.
Itu sih Mbak. Jadi kalau saran saya live sendiri kalau misalnya belum ada budgetnya, rutin diulang-ulang, biasanya malam. Kalau live pagi jarang yang nonton karena orang kerja. Saya pernah live paling ramai jam berapa? Jam 10 sampai jam 12 malam. Saya pernah live 1 jam kayak, jadi jam 10 tuh udah dinyalain tapi belum mulai, cuman kayak orang lihat panjangan-panjangan aja. Saya jawab 60 menit dari jam 11-an, beres-beres jam 12 kurang malam, malah paling ramai penontonnya. Pernah nyobain live jam 10 pagi ada yang nonton, maksudnya kayak sedikit banget karena emang orang kan jam 10 malam tuh udah istirahat, udah tinggal lay 10 jam. Kalau pagi-pagi kan orang pada kerja, kecuali kita marketnya ibu rumah tangga. Nah itu nggak apa-apa karena jam segitu kayaknya udah selesai nganterin anak sekolah dan sebagainya. Intinya jangan percaya kata orang golden time, golden hour gitu, enggak. Cobain aja dulu, nyobain live pagi, nyobain live siang, nyobain live sore, nyobain live malam secara berulang-ulang. Nanti akan kelihatan kita itu di jam berapa biasanya insight-nya tinggi gitu ya. Nah kalau ada budget, coba dihubungin yang mau collab live, atau iya saya ada acara, atau nanti join juga sama kayak geresel gitu loh. Nah itu bisa juga. Nanti kayak saya nih tanggal 29 sama 30 nanti ada acara, jadi yang punya baju bekas itu dikumpulin di namanya ada untuk teman, dia kayak anak buahnya kita bisa gitu, yang baju lain dan lain sebagainya, tapi itu nggak dijual, bajunya dihibahin ke yang kurang mampu, tapi dia buka juga stand sekitar 12 dan boleh jualan di sana, yang kayak gitu-gitu bisa. Atau kalau mau offline, ya kan nanya online ya, cuma kalau misalnya online ya live sih, nggak ada lagi yang lain, udah kayak gitu. Nah kalau offline, pengalaman saya di Maguwo selama kurang lebih 1 tahun setengah itu ini customernya lumayan lebih bagus daripada di kota. Kan saya tuh pernah 2 kali ngelapakan di daerah kota, di Alkid sama di Stadion Maguwo. Saya pikir daya beli Alkid bakal lebih tinggi karena kota, pikir saya. Ternyata daya beli orang Maguwo jauh lebih bagus daripada daya beli orang Alkid. Makanya kayak stereotip yang kayak orang di kota bakal beli, dan enggak. Orang di Maguwo, nah saya cross check ke teman-teman saya yang jualan yang lain, 90% menyatakan setuju karena rata-rata yang jualan di Maguwo itu yang diusir dari Alkid. Jadi di Maguwo itu yang penting kualitasnya bagus, harga mereka mau ngikut gitu. Jadi kalau misalnya Mbak mau, nanti tak kasih linknya, boleh buka lapak bisa murah, 35.000 udah sama tenda. Tinggal datang. Kalau nggak punya tenda, kan saya nggak punya tenda kan, 35.000 udah sama tenda, udah sama uang kebersihan, udah sama uang apa gitu. Itu lumayan kalau buat kayak sale-sale kayak gitu. Lumayan kayak untuk saya yang jualannya nggak banyak banget stoknya, sebulan sekali jualan bisa 2 juta kalau lagi rame. Cuma kalau lagi sepi 500.000 aja udah syukur. Namanya jualan offline itu kan menariknya di situ. Kalau lagi rame banget. Biasanya kalau jualan offline itu tergantung momentum sekitar. Contoh di Maguwo, kalau Jogja Bay lagi vouchernya promo, itu rame kita. Cuma kalau dia lagi harga normal, kadang sepi gitu ya. Nanti kalau mau jualan offline di Maguwo Bukalapak buat itu lumayan, tak kasih kontaknya. Lumayan tuh, siapa tahu kan ada yang kepincut dan lain sebagainya gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah malam juga kan? Iya betul, karena sudah malam ya. Nanti teman-teman ini ada clue lagi dari Mbak Ria. Akan kita kasih nomor yang membutuhkan, tapi ya kayaknya membutuhkan semua. Baik Bu, emang ada satu program atau progres kita ya sebenarnya untuk ngeblok ataupun ngeblok di Sultan Agung sama di Maguwo, tapi baru proses negosiasi. Tapi kalau sembari lulus negosiasi ini, jadi itu tuh nanti teman-teman kopi itu akan kita kasih lapak gitu, ya. space di sana kayak gitu Bu. Makanya ikutin grup kita kan Bu ya. Hanya saja ini masih banyak proses negosiasi. Untuk menunggu itu nanti bisa kita manfaatkan kebaikan Teh Ria ini untuk mobilnya tuh 35.000 daun itu murah banget Bu, murah Kalau banget. tendanya punya sendiri bayarnya 15.000. Nah, daripada mutung-mutungin ya Bu, si bongkar siapa bujang lagi gitu kan. Kalau ini kan papak-papak tinggal dada gitu ya. Pasti di Maguwo pada pikirnya adalah lapaknya mau disimpan di mana, ya kan Bu? Nah,
Nah, jadi nanti Teh Ria berbaik hati untuk share sebelum kita ngeblok beberapa tempat yang nanti dikhususkan untuk teman-teman yang akan mencoba untuk berani offline dulu. Nah, terus juga insya Allah nanti di kopi ini teman-teman nanti bisa diinformasikan ke saudara dan keluarganya. Kita akan membuka kelas dari grade pertama sampai udah expert. Pertama itu yang benar-benar belum pernah jualan online. Nah, nanti kita akan karena kan gini, kita cuap-cuap gini, ada loh yang belum tahu tentang Instagram tentunya, ngeditnya, ngupload reelsnya, kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti ada kelas khusus tapi ada paket-paketnya, tapi nggak seperti yang sebelah Bu, gitu ya. Ini paketnya terjangkau. Nah, itu kalau ada yang mau nanti kita share di grup ya, dari beginner sampai yang udah expert. Nah, nanti bisa salah satu momen ketemu Teh Ria lagi ya, gitu ya. Yang penting kita jualan ya Bu ya, yang penting kita jualan. Disimpan dulu pertanyaannya masing-masing karena sudah malam, sudah di calling sama hotel ya Bu. Kayaknya waktunya kurang banget ya, karena kita harus praktek buka laptop, buka handphone gitu ya Bu ya. Kita nanti di next di pertemuan berikutnya yang khusus pelatihan. Jadi Bapak Ibu yang punya teman yang masih aku usaha opo, aku juga offline pameran yo biasa-biasa aja karena saya juga ngikutin pameran makanan. Pameran makanan itu sebelum pandemi Bu, satu hari 4 juta 5 juta tuh dapat. Sekarang 500.000 aja itu syukur banget gitu ya. Karena apa? Pada saat pandemi itu angka PHK cukup tinggi. Ibu ya, kita menyadari hal itu. Angka PHK tertinggi dan dengan angka tinggi itu orang-orang mencari peluang untuk berwira swasta. Akhirnya pada jualan yang paling sangat mudah adalah di pameran. Nah, seperti itu. Sehingga kemarin banyak dari teman-teman kopi, Mbak, ayo Mbak bikin pameran cepet-cepet gitu. Tapi pameran tuh harus cari momen yang tepat ya Teh ya, tanggal yang tepat, lokasi yang tepat. Nah, kata Teh Ria, gak usah tergiur dengan yang di kota. Contoh kita kemarin mau pameran di mall, kayaknya keren ya Bu, di mall gitu ya. Tapi tahu nggak, ternyata lokasi-lokasi yang tidak diprediksi itu justru yang akan banyak didatangi. Nah, itu seperti apa dan bagaimana kita by proses ya Bu, karena panitia kopi ini semuanya usaha Bu, jadi kita cari timing buat kita sama-sama grow up bareng-bareng kayak gitu ya. Ada beberapa PR yang nanti akan kita sampaikan. Tentunya kita tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mengajak saudara sebanyak-banyaknya, karena di tempat ini tempatnya pengusaha dengan belajar nyata Bu ya. Jadi nggak usah dengerin orang yang gue dapat 38 juta, aku dapat 50 juta kayak gitu ya. Tapi ayo kita lakukan sekarang. Yang kita perlukan adalah membuka jalan orang yang bingung, bukan ngiming-ngimingi gitu ya Bu ya. Jadi saya mohon tetap ikuti follow Instagram kita di Kopi Indonesia dan juga di grup. Jadi Bapak Ibu yang belum masuk di grup, mohon berkenan nanti kita masukkan ke grup seperti itu ya Bu ya. Masih semangat Bu, Pak? Iya, siap. Baik, terima kasih Teh Ria untuk malam hari ini yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Teh Ria. Buat kita semua. Buat kita semua. Ya, baik. Atas sharing ilmunya yang luar biasa, semoga menjadi amal jariah dan kebaikan amal soleh buat Teh Ria. Pokoknya sehat semuanya, keluarganya. Dan besok bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu untuk belajar lebih deep lagi tentang Shopee, Topet, Lazada, dan teman-temannya. Semoga ini tidak menjadi pertemuan terakhir bagi kita. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti, karena apa? 2 minggu lagi, karena kita pertemuannya per 2 minggu. Kalau setiap minggu nanti kita kayak arisan Bu ya kan? 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan MUA. Waduh, yang sekarang berubah menjadi pengusaha WO ya Bu ya, yang pada saat naik jabatannya, naik taraf hidupnya, memiliki cerita yang cukup tragis juga, yaitu diceraikan oleh suaminya. Nah, dengan berdedikasi dia menjadi wanita kuat, makanya satu teman-teman itu keren-keren kayak gini Bu gitu ya. Ketika kita ada sesuatu yang masalah gitu, kita melihat kaca teman-teman, ternyata semangatnya luar biasa gitu ya. Dari usaha laundry yang ditipu pegawainya, sekarang dia menjadi WO Bu, yang tadinya nggak bisa make upan ya, nggak bisa jadi muas, sekarang domplang jadi itu Bu, dengan belajar hanya 1 bulan. Jadi dia make upin manten itu cuma sebulan dan sekarang dia meraup untung yang luar biasa.
namanya adalah Mbak Putri. Jadi 2 minggu lagi kita ketemu Bu yang punya usaha makanan catering ya Bu. Nah kalau Teh Ria ini via online-nya, nah Teh Putri ini adalah melalui offline-nya. Dengan apa Bu? Dengan seluruh. Jadi di kalau SCH tuh ya Bu ya, Sleman City Hall, Bank BRI, dan gitu. Itu menggunakan catering Mbak Putri ini sampai detik ini. Nah itu bagaimana cara mendapatkan relasinya ya, bagaimana mendapatkan kepercayaannya. Nah nanti kita akan bahas di 2 minggu yang akan datang, yaitu membahas tentang catering, MUA, dan usaha wedding organizer ya Bu ya. Diajak teman-temannya, siapa tahu ya kan nanti kita bisa cateringan gitu ya, siapa tahu kita bisa weona. Yang penting menggali ilmu sebanyak-banyaknya sebelum kita tidak bisa menggali sama sekali. Kata Pak siapa yang kemarin? Pak Sabto ya. Iya, Pak Sabto sampai mati ya Bu ya. Siapa tahu di ilmu teman-teman ini yang luar biasa seperti Teh Ria ini, kita bisa mengambil positifnya. Seperti usaha ibu yang udah jalan, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon sebelum membubarkan diri masing-masing kita berfoto bersama ya Bu ya. Bu, ada yel-yel untuk Bu ya Bu ya. Kopi hebat, bisa sukses. Oke Bu? Iya, biar vibe-nya positif ya Teh. Nah, gitu. Oh iya, 3 usaha saya ada ilmunya semua Bu gitu ya. Biar tidak ngantuk. Boleh Bapak Ibu berdiri semuanya. Oke. Nah, tidak menyanyikan Indonesia Raya ya, cuma berdiri aja. Ya, encok Bu, ada di pelan-pelan. Baik. Kalau saya bilang kopi Indonesia bisa sukses gitu ya Bu ya. Oke Bu, Pak. Oh, kalau oke. Malu ya, bisa malu ya Bu ya. Berani dulu baru usaha ya. Kopi Indonesia bisa sukses. Oke, sekali ya. Kopi Indonesia bisa sukses. Terima kasih, silakan kembali.